artinya nggak cukup bukti kan? Ya, kenapa malah diambil? Jadi ketika tidak terbukti, ambil hartanya bisa. Gue bilang ini sekarang, ini coba kita tes aja lah, jalan dulu setahun, tapi habis itu boleh batal otomatis. Coba dirasakan dulu sama rakyatnya, ambil semuanya. Coba, gampang sekali ini, gampang sekali. Jadi ini akan menyebabkan abuse of power kan. Nah, terus apa lagi katanya? Jadi terdakwanya diputus lepas dari segala dakwaan, kemudian dia meninggal, melarikan diri, tidak tahu keberadaannya, dan kemudian dia sakit parah, permanen segala macam kan. Nah, ini semua oleh hukum pidana, ajas hukum pidana nggak bisa ini karena belum ada ininya. Dan kemudian kalaupun mau diputus mereka pakai pengadilan in absentia, kan gitu kan. Tetapi dalam hal dia buron gitu. Nah, kalau sakit nggak bisa, meninggal nggak bisa in absentia kan. Terus kemudian perkaranya nggak dapat disidangkan. Ini sudah pasti kalau perkara nggak dapat disidangkan ini, selain daripada yang tadi. Karena bukti nggak cukup, saksi nggak ada. Sudah nggak bisa lah. Ajas hukum kita apa? Daripada menghukum yang satu orang tidak bersalah, lebih bagus kita bebaskan yang 100 orang kan. Ini kan namanya apa? Ajas bersalah, praduga bersalah kan. Ini ajas praduga bersalah. Terbalik. Nah, terus kemudian dibilang sini, terdakwa yang diputus oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, dan kemudian di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. Siapa yang menentukan? Dia telah dinyatakan bersalah, tetapi di kemudian hari, misalnya dikena denda 100 miliar nih, di kemudian hari diketahui ada asetnya dari hasil tindak pidana tapi belum dirampas. Yang menyatakan ini siapa? Ya kan? Kan nanti penyidik loh. Penyidik di sini, penyidik semua jadinya kan. Karena penyidik yang di sini, karena tidak perlu orang itu jadi tersangka, tidak perlu dia menjadi terdakwa, ya. Pokoknya diduga saja. Dugaan aja di sini. Ngeri ya? Nah, terus hukum acaranya. Nah, ini hukum acaranya ini seru nih. Jadi kalau kita itu untuk menjaga nggak terjadi pelanggaran hak asasi segala macam, itu kan hukum acaranya, oke? Nah, jadi kita lihat hukum acaranya bagaimana ini. Kita coba bayangkan dengan ajas praduga bersalah. Ini kan ajas praduga bersalah dikedepankan. Bagaimana hukum acaranya? Menurut ini yang dibuat sama tim dari apa ini? Siapa namanya? Si Ramlan ini. Penelusuran aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tadi dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya. Pertanyaan, kewenangannya yang mana? Kewenangannya berdasarkan KUHP, kewenangannya berdasarkan undang-undang ini. Harusnya kan berdasarkan di undang-undang ini, ya kan? Kewenangan yang mana? Kan gitu. Ya kan nggak jelas nih. Terus kemudian penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat meliputi pejabat kepolisian negara. Ini berarti udah masalah penyidiknya bisa kejaksaan. Padahal kita kan mau tadi kan penyidik itu cuma Polri plus dengan KPK kan. Di sini penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi pejabat Polri, kejaksaan, komisi KPK, BNN dan PPNS. Penyidik sipil kalau misalnya di kehutanan apa segala macam, polisi hutan apa itu kan, polisi kereta api gitu kan. Nah, ini jadi ini penyidik ini semua bisa, ya kan? Ini bukan tindak pidana korupsi loh, tidak pidana saja. Jadi nggak korupsi pun bisa, pokoknya tidak pidana, gitu kan? Pokoknya tidak pidana, artinya asal tidak pidana dirampas. Nah, lalu kemudian dalam melakukan ini seru. Kalimatnya kata dapat nih, bukan harus. Dalam melakukan penelusuran, penyidik dapat melakukan kerjasama dengan lembaga yang melakukan analisa transaksi keuangan. Artinya option, tentatif, nggak tergantung polisi. Pokoknya aku bilang kau korupsi, udah selesai. Kan gitu nih kan? Kau korupsi, pokoknya kau korupsi. Aku penyidik, nah. Pak mana hasil PPATK? Nggak mesti. Kan? Nggak mesti, nggak ada key performance indikatornya, nggak ada ininya. Nah lalu kemudian di sini dibilang dalam melakukan penelusuran, nggak pakai kata dapat nih, penyidik berwenang. Nah, beda nih. Dalam penelusuran penyidik berwenang. Tadi kalau apa kan dapat nih, berwenang meminta dokumen kepada setiap orang.
instansi pemerintah atau instansi lain. Artinya siapapun bisa. Kepada setiap orang. Setiap orang loh. Anak kecil pun boleh. Iya kan? Pak Tuntung, ini kita lagi bahas apa sih? Ini begini, kita ini sedang membahas undang-undang perampasan aset yang saya bilang ini sebenarnya adalah undang-undang setan. Kenapa saya bilang undang-undang setan? Karena satu, undang-undang ini di luar akal sehat. Undang-undang ini melanggar semua azas yang berlaku secara universal dalam hukum pidana. Undang-undang ini juga melanggar konstitusi. Undang-undang ini pokoknya melanggar semua lah, gitu. Ya, kenapa? Tadi kita sudah bahas mulai dari pasal 2, pasal 3 ya, pasal 2 tadi ya, pasal 2 ya. Pasal 2 itu yang mengatakan bahwasanya undang-undang ini tidak didasarkan pada putusan. Artinya dia sini melanggar azas apa? Kepastian hukum. Ya kan? Orang bisa dilakukan upaya paksa saja ya. Belum sampai merampas, masih upaya paksa seperti menangkap, menahan ya, menyita ya. Itu saja, prosesnya itu saja harus ada 2 alat bukti, ya kan? Harus ada izin hakim, kalau misalnya ketua pengadilan, kalau untuk penggeledahan. Nah, undang-undang perampasan aset ini merupakan apa namanya? Antitesanya, ya kan? Undang-undang ini mengedepankan namanya azas praduga bersalah. Dan ini mengedepankan namanya azas penyidik malaikat. Penyidik itu adalah malaikat yang tidak salah, yang tidak punya nafsu untuk macam-macam, pokoknya tujuannya hanya untuk penegakan hukum. Nah, inilah dia. Jadi di sini dibikin adalah semua orang dianggap bersalah dan penyidik ini pasti tidak salah. Nah, begitu. Nah, Superpower banget ya? Dua azas ini yang diperkenalkan. Saya cuma memperkenalkan azas baru. Azas praduga bersalah. Nah, ini kan azas praduga tak bersalah kan? Ini azas praduga bersalah. Dan kemudian azas bahwasanya penyidik tidak bisa salah. Nah, kan gitu kan? Nah, lalu di sini dilihat tadi. Contohnya, kita tahu di pidana itu orang udah mati, ya mati juga lah perkaranya. Orang sakit permanen, apalagi misalnya orang sakit itu kan nggak bisa diperiksa ya, karena nggak sehat, maka nggak bisa diadili, nggak bisa disidangkan. Nah, orang yang hilang ingatan, nggak bisa diapain karena nggak sehat kan. Dan orang yang buron, nah ini bisa. Orang yang buron, melarikan diri atau tidak tahu keberadaannya, bisa dilakukan perampasan aset misalnya ya. Itu kan dengan sidang in absentia. Lalu kalau dinyatakan dia bersalah, maka ya sudah, bisa dirampas asetnya. Tapi ada kepastian hukum. Nih, di sini kan tidak. Di sini tidak perlu ada due process of law, ya kan? Tidak perlu ada pembelaan diri. Ya kan, tidak perlu ada apa namanya transparansi. Kenapa transparansi ini penting? Karena ingat itu dalam azas peradilan itu, ya azas hukum pidana itu sidangnya itu terbuka. Kalau dia bilang tidak terbuka, lupa hakimnya ketok, dinyatakan terbuka dan dibuka dan terbuka untuk umum, putusannya batal. Kalau nggak disebut itu ya? Kalau nggak disebut itu esensinya adalah apa? Menjamin transparansi due process of law. Ketika proses hukum itu berlangsung, dijamin keterbukaan itu. Artinya semua orang bisa lihat, ya kan? Nah, kemudian ketika due process of law itu si terdakwa ini posisinya posisi orang tidak bersalah. Dia dalam keadaan bebas. Di KUHP itu kan nyatakan begitu. Bahwasanya terdakwa dihadirkan ke pengadilan itu di depan sidang dalam keadaan bebas. Kan gitu kan? Nah, dan dia dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang mengatakan dia bersalah. Dan kemudian dia di situ punya hak. Bisa hak diam, hak bantah, ya kan? Dan kemudian hak mematahkan dan memanggil ahli juga dia bisa. Artinya posisi dia itu setara dengan JPU. Kan gitu. Dan dia punya keistimewaan satu, dia cukup hanya mematahkan JPU saja. Kan gitu kan? Hanya dia tidak perlu membela diri. Nah, hukum itu udah benar itu. Hukum itu kan begitu. Si terdakwa ini tidak perlu membela diri. Tidak perlu menyatakan dia tidak bersalah. Dia cukup menyatakan mematahkan bukti aja. Bukti aja patahkan. Di sini di Undang-Undang Perampasan Aset ini semua konsep ini bubar. Ya, konsep ini nggak laku, dibuang, dibawa konsep baru tadi azas praduga bersalah. Kemudian azas penyidik adalah malaikat suci yang tidak pernah salah. Kemudian azas
apa namanya hak ajasi tidak diiniin lagi, keterbukaan tidak ada. Kenapa? Karena di sini bahasanya ini ada dua di sini yang mengenai kewenangan tadi. Satu, bahwa penyidik dia dapat bekerja sama katanya dengan PPAT ketika dalam ini. Ketika terkait dengan urusan dia untuk membuktikan sebuah tindak pidana, dia di sini bunyinya adalah tentatif, atau dapat opsi. Ya kan? Padahal kan dia seharusnya ini harus gitu kan. Di sini enggak. Ketika dia ini dituntut untuk memenuhi bukti, dia di undang-undang ini disebut dapat. Artinya boleh dia lakukan, boleh tidak. Nah, tetapi ketika dia melakukan upaya paksa, di sini dia berwenang. Bunyinya, penyidik berwenang meminta semua dokumen kepada setiap orang. Setiap orang itu artinya termasuk presiden. Siapa saja. Ya kan? Jadi nanti di jalan itu mungkin undang-undang ini bisa disahkan ya dengan syarat satu, mungkin salah satunya misalnya. Itu semua penyidik itu harus ada bacaan sini. Ini penyidik, di keningnya ada penyidik. Jadi orang tahu itu penyidik dia jauh. Kenapa? Kalau tidak nanti dia bilang, "Hei, kau korupsi ya, kau ini ya," bisa diambil. Kenapa? Karena tidak ada standarnya. Jadi undang-undang setan ini yang sekarang ini lagi di DPR ini mau dijebak ini sama pemerintah ya. Dengan pemerintah mengatakan dia tidak mau pegang lagi, lalu ini dinyatakan pemerintah sebagai hak inisiatif DPR, ya kan? Maka di sini yang terjadi apa? Yang terjadi di sini adalah pemerintah memainkan opini publik, ya kan? Dia cuci tangan, Pontius Pilatus, lalu dikasih ke DPR. DPR ini dari 580 misalnya, ya, itu 600 orang itu nggak setuju. 580, 600 nggak setuju. Tapi dia nggak berani ngomong ke publik. Ya kan? Kenapa? Karena publik ini kan mendengar bahasa itu indah judulnya. Undang-undang perampasan aset. Wah, rampas aset. Padahal kalau kita lihat ini, kita terjemahkan, ini undang-undang perampok namanya, Bu. Ya, ini undang-undang perampokan. Kenapa? Perampasan aset itu dia indah kalau ada putusan. Kalau dia nggak ada dasarnya, perampokan lah. Ya kan? Ini adalah perampokan bersenjata yang dilegalkan oleh negara kalau ini disahkan. Kenapa? Nggak ada ukurannya sama sekali. Yang paling benar itu kan di KUHP itu yang disempurnakan, udah bagus banget itu, ya kan? Coba perhatikan kalau dalam KUHP itu, ketika kita penyidik melakukan upaya paksa, dia harus ada pihak ketiga sebagai kontrol, kan gitu kan? Minta ini, selalu ada kontrol, harus izin ini, harus izin ini. Bisa yang di bawah, bisa yang setara, bisa masyarakat, bisa juga lembaga. Ketika dia menangkap orang ke apa itu, harus izin Pak RT dulu, ya kan? Jadi ada kontrol gitu. Kalau dia mau geledah, izin ketua pengadilan dulu, gitu kan? Jadi di sini sebenarnya mekanisme kontrol itu yang membuat penyidik itu dia menjalankan ketentuan undang-undang seperti bilang gini. Kalau ingat di pasal di KUHP, penyidik karena kewajibannya, nah, kan gitu. Karena kewajibannya, ya kan? Karena kewajibannya dia berhak ini. Artinya dia wajib dipenuhinya dulu kewajibannya dia tuh. Itu bahasa itu bukan bahasa main-main gitu kan? Penyidik karena kewajibannya. Nah, jadi ketika penyidik itu misalnya dia mau menangkap, kalau kewajibannya belum terpenuhin, belum ada dua alat bukti yang cukup, ya nggak bisa. Kan gitu kan? Nah, jadi artinya ini sebenarnya harus dipahami. Nah, di sini Undang-Undang Perampasan Aset tidak ada sama sekali. Kita lihat, ini kan, jadi tadi kalau kita lihat pasal 1 sampai dengan pasal 6 atau pasal 7, itu kan tentang hukum material. Ini dia yang ngatur juga hukum acaranya. Ini berbahaya, Bu. Kenapa? Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini sampai mengatur hukum acaranya, artinya dia kan menegasikan KUHP. Karena dia spesialis, ya kan? Artinya ini betul-betul setan bin iblis ini jadinya. Ya, tidak hanya dia materialnya dia berat, tapi di hukum acaranya pun dia punya sendiri. Nah, coba kita lihat nih. Tadi kata dia kan penyidik tadi bisa 4. Ya, 4 penyidik di dalam hal ini. Yang bisa ngambil uang kita, suka-suka hati, itu 4. KPK, Polri, Kejaksaan, dan PPNS, kan gitu kan? Nah, lalu kemudian di sini setiap orang, instansi, pemerintah dan instansi terkait lainnya wajib memberikan dokumen kepada penyidik, ya kan? Kemudian pemberian dokumen itu dilakukan dengan membuat berita acara. Penyerahan dokumen ditandatangani oleh penyidik. Orang pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang dari instansi terkait lain dan 2 orang saksi. Ya kan?
Ini hanya masalah mengenai penyerahannya, ya gitu kan? Bukan mengenai alasannya, ya kan? Nah, kalau ini kan masalah formalnya saja gitu. Tapi mengenai apa alasannya itu yang lebih penting kan sebenarnya kan? Lalu kemudian pemberian dokumen yang dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan. Gila. Jadi, pemberian dokumen tadi yang merupakan kewenangan penyidik tadi ini dikecualikan dari semua undang-undang yang mengatur kerahasiaan. Ya kan? Pemberian dokumen dikecualikan dari ketentuan peraturan, dikecualikan dari ketentuan. Ada ketentuan yang mengenai kerahasiaan bank. Dia dikecuali, aku boleh. Kan gitu kan? Oh Pak, nggak bisa Pak, ini ada rahasia perbankan Pak. Oh nggak bisa Pak, rahasia pasien sama dokter Pak. Oh nggak bisa Pak, rahasia antara klien sama ini Pak, advokat gitu Pak. Tidak bisa di sini. Dia dikecualikan, ya kan? Jadi ini super power ini. Nah, spesial ya. Mudah-mudahan nanti ada lembaga baru dibentuk Pak Prabowo biar saya menjadi ketuanya. Namanya misal Badan Perampasan Aset. Saya jadi ketuanya. Yang pertama sekali saya rampas harta siapa? Harta Pak Prabowo. Kenapa gitu Pak? Ini undang-undangnya undang setan, nggak benar Bu. Gitu. Karena melanggar konstitusi ya. Saya bilang ini undang-undang ini harus mati ketika dia lahir. Gitu. Ya, pasal 1 Undang-Undang Dasar kita ayat 3, Indonesia negara berdasarkan hukum, ya kan? Hukumnya itu. Kemudian pasal 28-nya, hak milik dilindungi oleh negara, ya kan? Kemudian pasal berikutnya segala macam, kesetaraan segala macam. Ini kan tidak. Penyidik sangat powerful, dia bisa ngambil semua segala macam. Tidak ada satupun yang bisa mencegahnya dia, sehingga kita nggak tahu ini tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk misalnya merampas harta Pak Jokowi misalnya yang diduga korupsi, oke, mungkin untuk Pak Jokowi. Mungkin ini untuk si apa ini yang korup luar biasa pejabat-pejabat ini. Bagaimana caranya mereka nggak ditahan tapi bisa dimiskinkan, kan begitu kan? Boleh. Asalkan di sini dibuat undang-undang ini berlaku hanya untuk Pak Jokowi. Nah, kan gitu kan. Kan gitu. Kalau misalnya ini nanti udah selesai urusan itu, tinggal bonyok rakyat. Ya kan? Undang-undang itu bonyok rakyat, habis gitu. Jadi kan kita nggak bisa melakukan segala sesuatu itu yang apa ya namanya, yang sumir ya. Tujuannya untuk jangka pendek, tapi ini akibatnya jangka panjang kan gitu. Berbahaya. Saya itu masih menyesalkan yang namanya undang-undang anti korupsi ya. Pasal 2, pasal 3-nya itu haruslah diubah itu. Ya kan? Itu pasal yang sangat luar biasa besar elastis. Sama undang-undang narkoba. Jadi kalau undang-undang kita ini kan sekarang ini kan ujungnya apa? Ujungnya ini yang paling berbahaya kalau dia itu formal. Kalau dia formal artinya apa? Artinya tidak lagi tergantung kepada kebenaran yang sejati, materialnya tidak persoalkan. Contoh di apa ini? Di apa namanya? Di undang-undang anti korupsi ini. Orang dengan melanggar hukum kan? Melanggar hukum ini kan prosedur ya. Makanya korupsi itu kan hanya melanggar prosedur. Misalnya harus diumumkan dulu di koran, nggak diumumkannya, ya kan? Ternyata tiba-tiba ada masalah sedikit, dianggap korupsi, kan gitu. Nah, makanya saya kurang seksi ya kayak ini. Kalau yang bagus itu korupsi itu harus suap lah dikejar, jangan korupsi yang begini. Karena korupsi begini ini sangat elastis gitu, sangat berbahaya, mudah multitafsir. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi kan, dia ini yang dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat ini yang terkutuk di sini, ya kan? Artinya kan gini, kalau saya misalnya, ya kan, lupa bayar pajak gitu, ya kan? Kan dapat merugikan keuangan negara, belum rugi negara, tapi dapat. Nah, karena dia dapat, kalimat dapat itu, dia nggak butuh ada kerugian itu. Akhirnya kan orang yang nggak bersalah bisa dihukum, ya kan? Banyak orang yang nggak bersalah, dia nggak korupsi, tapi dia dapat merugikan keuangan negara. Saya pikir hampir setiap saat perbuatan kita itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ya kan? Itu nggak, ya kan? Setiap saat kita bisa, misalnya gitu. Jadi misalnya Anda ngutang di rokok di warung, ya kan? Nggak ada bayar utang itu, ada 35% itu cukai rokok di situ kan, yang harus untuk negara. Dapat Anda merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tuh. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang yang kalau ini disahkan gitu ya, saya nggak tahu lagi masa depan kita gimana. Tetapi harusnya ini kalaupun disahkan dia nggak akan berguna. Kenapa? Karena akan segera dibatalkan. Ya kan? Saya nanti yang pertama akan melakukan uji materi judicial review ke MK. Tapi udah pastilah. Udah pasti hakim kalau baca itu hakim MK, wah udah nggak benar ini, gitu kan? Cuma hakim MK ini kan nggak bisa berinisiatif, dia harus ada yang ini kan.
Karena apa? Karena semua yang ada di sini melanggar azas hukum pidana. Nah, jadi kita lihat lagi nih ya. Pasal 10. Setiap orang, instansi pemerintah, instansi terkait lainnya yang memberi informasi dengan itikat baik tidak dapat digugat secara perdata. Yang memberikan informasi. Nah, jadi dia juga melindungi orang-orang yang jadi informan, ya kan? Nggak bisa digugat. Nah, oke. Persoalannya kan ada orang yang lapor nih, ya kan? Pak gini-gini. Calon gubernur ini, ya kan? Calon gubernur nih. Dia datang ke penyidiknya. Pak, itu Bapak itu Pak uangnya gini-gini, Pak. Ada buktinya sedikit lah apa dugaan itu. Dibaca, langsung dirampas hartanya. Bisa kan? Jadi ini mudah ditunggangin untuk kepentingan siapapun. Nah, kemudian pasal 11. Untuk kepentingan penelusuran. Jadi menelusurin masih full bucket loh ini. Jadi kewenangan untuk merampas ini masih dalam tahap full bucket aja sudah ada. Ya kan? Dahsyat kan? Jadi masih full bucket aja. Dalam kepentingan penelusuran, lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan dapat melakukan penghentian transaksi. Berarti ini adalah tentang kewenangan PPAT, bukan penyidik. Untuk kepentingan penelusuran, lembaga yang melakukan analis transaksi keuangan dapat melakukan penghentian transaksi. Ini udah diatur di undang-undang ini sebenarnya. Dalam melakukan penghentian transaksi dimaksud, lembaga yang melakukan analisis transaksi keuangan dapat meminta penghentian kepada lembaga. Dalam melakukan transaksi, lembaga yang melaksanakan analisis ini dapat meminta penghentian kepada lembaga berwenang. Oh ya, oke, bisa minta kepada BI segala macamnya, OJK. Kemudian penghentian transaksi tersebut dilaksanakan paling lama 5 hari setelah permintaan transaksi tersebut. Jadi di sini tidak ada masalah apanya, tidak ada tesnya, tidak ada pengujian. Jadi gini, pokoknya kalau udah dikirim surat itu 5 hari harus dihentikan. Absolut kan? Jadi si PPATK dan si penyidik ini punya kewenangan yang absolut. Dalam jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud berakhirnya kapan sih? Oh ini ya, dapat diperpanjang. Dilaksanakan paling lama 5 hari. Ini aneh nih. Ya. Pasal 3, penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 dilaksanakan paling lama 5 hari setelah. Dilaksanakan paling lama 5 hari setelah surat permintaan penghentian transaksi. Bukan sudah berapa lama berjalan. Di ayat 4-nya, aneh kalimatnya. Untuk kepentingan penelusuran, penghentian transaksi sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama 15 hari. Kapan dia? Dia kan belum pernah nyatakan tadi untuk berapa lama. Iya, iya kan? Belum ada pernyataan berapa lama, tetapi di ayat 4-nya sudah dibilang bisa diperpanjang 15 hari. Harusnya kan dibilang kan penghentian itu paling lama ini. Yang nyusun ini lagi baling kali. Ya. Dibilang gini ya, Pak, ayat 3, penghentian transaksi dimaksud dilaksanakan paling lama setelah 5 hari surat permintaan transaksi diterima. 5 hari harus jalan ya. Tapi belum tahu jangka waktunya. Nah, tetapi di ayat 4, untuk kepentingan penelusuran, penghentian transaksi sebagaimana dimaksud, harusnya kan dibilang berlaku sekian hari kan. Ini enggak. Dapat diperpanjang. Lah, diperpanjang dari berapa hari? Ini kayaknya nafsu banget ini orang ini buat draft ini. Nah, kemudian ayat 5-nya, pasal 11. Dalam jangka waktu penghentian transaksi dimaksud, pada ayat 4 berakhir, dalam jangka waktu penghentian transaksi sebagaimana dimaksud ayat 4 terakhir, dia nggak bilang jangka waktunya loh. Penghentian transaksi dinyatakan berakhir demi hukum. Tidak ada disebutnya ya. Kemudian lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud wajib, oke, nggak ada. Jadi ini bias. Dan kalau lolos di DPR goblok banget lalu nih. Bagian kedua, pemblokiran dan penyitaan. Jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tadi, pasal 5 tadi, penyidik berwenang melakukan pemblokiran dan penyitaan. Ya, indikatornya kita nggak tahu. Pasal 13, pemblokiran sebagaimana dimaksud pasal 12 dilakukan dengan surat perintah pemblokiran. Oke, masalah kecil. Perintah pemblokiran sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh atasan langsung penyidik. Bukan kepada orang lain, mesti penyidik-penyidik juga nih. Setelah mendapat izin pemblokiran dari pengadilan negeri. Nah, mengenai ini bagus nih satu.
Cuma saya mengajuk kepada KUHAP, tidak boleh pakai ada alasan lagi. Bahwasanya untuk alasan kepepet kenapa? Kenapa? Kalau nggak sekarang semuanya dibikin kepepet. Semuanya surat izin ketua pengadilannya belakangan. Oke? Itu yang terjadi di Indonesia. Ya kan? Dan itu pelanggaran. Jadi semuanya gara-gara dalam kondisi memaksa. Yang ini tidak izinnya menyusul, izin dari ketua pengadilan. Yang terjadi kita sekarang semuanya akhirnya begitu. Ya kan? Nah, kemudian pengadilan negeri sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan pengadilan yang wilayah hukum berwenang. Oke. Perintah pemblokiran sebagaimana dimaksud ayat 2 paling sedikit memuat. Lembaga yang berwenang melakukan ini wajib melakukan pemblokiran setelah menerima perintah pemblokiran. Oke. Pemblokiran dilakukan jangka waktu. Ini ada 30 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan pemblokiran dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang 1 kali setelah mendapat izin dari pengadilan setempat untuk jangka waktu 30 hari, 60 hari jadinya. Dalam jangka waktu pemblokiran tersebut dan perpanjangan jangka waktu dimaksud, berakhir pemblokiran dinyatakan berakhir demi hukum. Oke. Nah, terus kemudian yang menjadi pertanyaan kita, kalau misalkan ternyata salah, apa sanksinya? Ini kan? Kita nggak minta sanksi hukum, berarti kan harus ada sanksi di atasan yang berhak menghukum, kan gitu kan? Artinya kalau misalnya ini blokir ternyata nggak benar, blokir nggak benar, ya dia harus ada punya target dong. Kalau misalnya 3 kali 4 kali dia begitu, dia nggak boleh lagi bagian itu kan gitu, atau gimana, karirnya gimana gitu. Kalau nggak nanti suruh hati aja. Nah, pasal 15, jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset sebagaimana dimaksud. Ayat 1 tadi, ini udah ya penjelasan tadi ya. Oke, pasal 16. Dalam hal aset tindak pidana akan disita berada di luar negeri, permintaan pemblokiran penyitaan tindak pidana diajukan kepada lembaga berwenang negara tersebut. Dalam hal ini permintaan pemblokiran penyitaan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditolak, penyidik dapat memblokir menyita yang ada di Indonesia atau dikuasai oleh orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai aset pidana yang diblokir disita. Ini ya, ngeri nih. Dalam hal permintaan pemblokiran atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak, artinya yang asetnya di luar negeri, ini aset luar negeri. Enggak. Jadi kalau ada aset luar negeri, maka penyidik ini menghubungi lembaga yang ada di sana. Kita lihat hukumnya di sana, apakah melalui penyidik di sana, melalui Interpol, apakah melalui pengadilan atau melalui penuntut umum, kita nggak tahu ya, tapi disesuaikan. Nah, tetapi kalau ditolak, ya kan, nggak berhenti dia, karena ini undang-undang setan, jadi masih ada ininya. Dibilang nih, penyidik dapat memblokir atau menyita aset yang ada di Indonesia, yang dimiliki nih ya, atau dikuasai. Nah, dimiliki oke, dikuasai nih. Dikuasai oleh orang yang asetnya berada di luar negeri itu. Sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai aset tindak pidana yang akan diblokir atau disita. Jadi, ini yang belum dibilangnya adalah yang di luar negeri itu terkait pidana, yang di sini tidak. Itu yang dibilangnya kan. Jadi, karena logikanya kenapa kok sitain sini aja loh. Jadi di sini ini adalah kelihatannya kalau bahasa ini bahasa pepatah Melayu ya kan, nggak ada akar rotan pun jadi kan gitu kan. Tapi ini nggak. Kalau nggak ada akar, durian pun jadi. Karena yang di dalam negeri lebih banyak. Jadi ini. Jadi sebenarnya yang dari UNKAK PBB itu sama RUU perampasan aset yang di Indonesia itu sinkron nggak sih Pak? Enggak, jauh sekali. Yang saya lihat itu ya, yang di UNCAC itu ya, yang United Nations Anti-Corruption itu ya, itu yang konvensi yang diratifikasi menjadi undang-undang itu semua kalimat di depannya adalah disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Artinya dia tidak menuntut untuk adanya perubahan hukum. Oke? Jadi di tengah kondisi kita sekarang ini, KUHAP jalan, nah lalu nempellah dari situ. Makanya saya sangat marah sama anggota DPR. Kenapa kalian belum mengesahkan yang namanya KUHAP, RUU KUHAP itu? Kenapa? Karena ini dulu. Jangan kalian sembunyikan, lalu perampasan aset ini masuk menjadi maling di malam hari. Selesaikan dulu di KUHAP ini. Kenapa? Karena kalau KUHAP ini jalan, nggak perlu ini. Ya kan? Undang-undang perampasan aset ini kan sebenarnya ditujukan kepada 1-2 orang saja lah yang sangat powerful gitu ya. Seperti Mulyono, katanya uangnya hampir 100 triliun. Ya boleh aja diambil dari pakai ini, tapi khusus berlaku untuk dia. Ini nggak bisa berlaku untuk bangsa dan negara, warga negara nggak bisa. Karena sangat berbahaya. Oke, jadi Bu, sangat beda ya, sangat berbeda. Dan yang diratifikasi itu dia tidak memiliki yang namanya hukum acara. Dia tidak memiliki yang namanya upaya paksa segala macam. Cuma dia seperti saran.
Bu, dia lebih saran, Bu. Sifatnya itu, undang-undangnya itu lebih bersifat deklaratif atau konstitutif gitu. Oke. Dia tidak ada yang merupakan upaya paksa di situ. Nah, kemudian kita lihat ini ya. Sebelum diserahkan kepada penyidik wajib menyerahkan aset tindak pidana yang disita beserta dokumen pendukungnya kepada Jaksa Agung. Nah, seharusnya kalau udah ada kalimat begini, janganlah Jaksa Agung itu ke jaksa itu jadi penyidik lagi. Ini persoalannya, ya kan? Karena kalau dia penyidik kan jadi dia lagi. Ya kan? Jadi udah benar itu bahwasanya jaksa sebagai lembaga satu-satunya yang menuntut. Polisi satu-satunya yang menyidik, kecuali yang berlaku khusus, KPK, kan gitu kan? Jangan jaksa juga bertindak sebagai penyidik. Itu udah nggak benar, ya kan? Nah, terus kemudian ini katanya diserahkan kepada Jaksa Agung. Kemudian atau sebelum diserahkan kepada Jaksa Agung, penyidik wajib meminta penetapan kepada pengadilan negeri setempat mengenai aset yang disita. Nah, di sini tidak diceritakan bagaimana, apakah ada kemungkinan hakim tidak menyetujui, kan gitu. Ya, di sini kelihatan ini betul-betul undang-undang yang mentah banget lah, RUU yang mentah banget. Jadi penetapan sebagaimana dimaksud ini menerangkan mengenai jumlah segala macam. Ini kan seolah jadi semacam imperatif aja. Ya kan, didatang ini hakim ex officio mengesahkan. Itu kan nggak boleh. Harusnya kan ada proses di situ. Kalau lihat hakim nggak benar bisa ditolak ya kan, sehingga batal dibalikkan itu. Tapi kita nggak tahu karena di undang-undang ini nggak diatur. Nah, di sini cuma mengatakan menerangkan jumlahnya, bentuknya. Jadi ya semacam berita acara yang distempel dengan ketok palu hakim. Permintaan penetapan itu paling lama 14 hari. Aset tindak pidana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud, dilakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan aset tindak pidana oleh Jaksa Agung. Nah, ini saya katakan ini keliru. Kenapa? Jaksa Agung itu bukan bank. Ini kan? Jaksa Agung itu bukan bank. Jadi kalau mau buat bank Jaksa Agung, ya bolehlah undang-undang ini dilahirkan, kan gitu kan? Nah, coba, aset tindak pidana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud, dilakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset tindak pidana oleh Jaksa Agung. Sejak kapan Jaksa Agung itu menjadi rumah basah? Kan nggak pernah, gitu kan? Kan nggak pernah. Jaksa Agung itu kan penuntut, betul kan? Kalau penuntut artinya dia semuanya proses temporer. Ujungnya nanti adalah di lapas atau di mana gitu kan? Nggak bisa di sini ujungnya. Jadi semuanya ini kan sebentar, hakim baru selesai habiskan itu. Ini kan enggak. Kita nggak tahu kemana nanti ya. Kita lihat ya kemana duit ini oleh Jaksa Agung dikantongin, kemana duitnya. Pasal 18. Sebelum terdapat putusan perampasan aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, di sini dikesankan kan seolah-olah ada putusan perampasan aset. Belum tahu nih. Tadi kan katanya nggak pakai perampasan, nggak pakai putusan nih. Apa ini maksud dengan putusan ini? Jadi kan dia bertolak belakang kan? Yang buat undang-undang ini, pasal yang di bawah tadi bertolak belakang dengan ini. Di sini katanya sebelum ada putusan perampasan aset. Artinya undang-undang ini mengisyaratkan adanya putusan perampasan aset. Ya kan? Dia mengisyaratkan adanya itu gitu. Padahal tadi bilang nggak boleh ada putusan. Nah, sebelum terdapat putusan aset yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini udah jelas, udah nggak benar ini pasalnya bertabrakan. Jaksa Agung dapat memberi izin sementara kepada pihak ketiga yang telah menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut dengan persyaratan sebagai berikut. Ini yang namanya membuka peluang korupsi, ya, membuka peluang penyalahgunaan. Uang orang belum tentu bersalah, kita pegang, habis itu boleh kita pinjamkan, boleh kita gunakan, suatu hati. Ini undang setan namanya saya bilang. Nah kemudian tidak mengubah bentuk aset, ya tanah nggak diubah kan? Tidak dialihkan penggunaan manfaatnya, tidak dilakukan penyimpanan pengamanan, tidak dipergunakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal aset dimanfaatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud, Jaksa Agung menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik. Jadi nanti yang mana aset yang disetujui Jaksa Agung boleh dipinjamkan segala macam, tergantung money. Money. Ya kan? Nggak jelas, indikatornya nggak jelas. Segala pajak, biaya tagihan rekening, pengeluaran lain-lain diperlukan selama menggunakan atau memanfaatkan itu ditanggung pada orang pihak ketiga yang menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut. Nah, saya setuju dengan RUU ini. Tapi syaratnya saya orang pertama yang dibolehkan untuk memakai aset yang dirampas. Ini jadi begini. Ini undang-undang ini ketika dilahirkan, maka 300 juta penduduk Indonesia terancam semua ini bakal dirampas asetnya.
Tetapi ada segelintir rakyat Indonesia yang bakal menampung nih. Ya kan? Jadi ada dua sisi nih kan gitu. Nah, lalu kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai syarat tata cara pemberian izin kepada pihak ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, berarti jaksa yang bermain nanti kan. Pasal 19. Nah, nih. Setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas pemblokiran atau penyitaan aset dalam pasal 12, pasal 15 berhak mengajukan keberatan. Ya. Ya, menyatakan bahwasanya asetnya bukan merupakan tindak pidana. Oke. Keberatan itu dimaksud dapat disertai dengan ganti rugi. Oke. Kemana nih? Ini belum tahu nih ya. Besaran ganti rugi itu tidak melebihi besaran aset yang diblokir. Oke. Kemudian keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik. Ya jeruk makan jeruk lah. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik. Berarti tidak ada self control. Tidak ada cross control, nggak ada. Ya kan? Kepada ankumnya. Kan sama aja gitu. Jadi kan bohong, ini bercanda ini. Nah, kan gitu. Jadi keberatan itu kan harusnya diberikan kepada siapa? Misalnya kepada jaksa ya. Kalau misalnya kayak di negara yang Anglo-Saxon itu misalnya kan jaksa itu kan membawahi yang namanya penyidik kan. Jadi kita bisa kepada jaksa. Dua institusi yang berbeda. Ini kepada satu institusi. Belum nyampe surat itu lagi udah dibilang ditolak. Belum nyampe surat, belum dibaca, tolak. Gitu. Kenapa? Karena di KUHP itu juga ada. Itu di KUHP ada mengenai penahanan. Saya seumur hidup saya nggak pernah disetujuin sama atasan yang itunya. Padahal penangkapnya nggak jelas, segala macam nggak salah. Jelas. Kenapa? Karena memang atasannya lebih bobrok, lebih jahat, lebih pengalaman berbuat jahatnya, lebih maruk, lebih tamak, lebih semuanya. Nggak mungkin dia mau mengabulkan permohonan orang yang ditindas kan gitu. Jadi ini nggak benar nih. Terus kemudian, ya paling lama 14 hari. Ya, keberatan itu tidak dapat diajukan kalau yang melarikan diri atau ini. Oke. Pasal 20. Selama masa pemblokiran penyitaan aset tidak pidana tidak dapat dialihkan. Oke. Kemudian pemberkasan pengajuan permohonan perampasan aset, penyidik dalam waktu paling lama 7 hari, pemblokiran, pemberkasan aset, ini disertai bukti A. Nih ya. Nggak pakai kata wajib di sini nih. Nggak ada kata wajibnya. Atau harusnya. Penyidik dalam waktu 7 hari, sejak dilakukan pemblokiran, penyitaan, melakukan pemberkasan terhadap aset, oke? Dihitung-hitung lah ya kan berapa duit orang udah diambil kan. Nah kemudian, ini nggak bisa masuk di sini kalimat, jadi lucu dia, ya kan? Melakukan pemberkasan aset sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf A yang diblokir atau disita disertai dengan alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan aset. Aduh. Jadi begini. Untuk menyita, memblokir, Anda nggak perlu alasan. Itu di sini bahasanya. Tapi ketika merampas, di sini disertai alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan aset. Jadi udah disita, diblokir, kemudian diberkas, ya kan? Nah, cepat-cepat diberkas dalam rangka apa? Untuk bisa dirampas. Nah, pertanyaan kita, kepada siapakah permohonan perampasan ini? Kita lihat di sini. Ya. Kementerian lembaga bertanggung jawab penuntut umum paling lama 7 hari sejak terima permohonan. Nah, penuntut umum, jaksa setelah diterimanya permohonan. Jadi penyidik memberikan kepada jaksa. Makanya saya bilang jaksa di sini nggak boleh jadi penyidik. Jelas kan? Kenapa? Karena nanti jaksa lagi kan. Maka di sini katakan bahwasanya penyidik berarti ini Polri atau KPK ini mengajukan permohonan perampasan asetnya kepada jaksa. Ya kan? Dan kemudian dalam waktu 7 hari, mana dia kan? Oh sorry, paling lama berkas itu menyerahkan hasilnya itu kemudian 3 hari ya. 3 hari setelah lengkap, 7 hari. Nah, jaksa pengacara negara sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas untuk dapat diajukan ke pengadilan. Nah, mau diajukan ke pengadilan? Tadi kita nggak perlu putusan pengadilan. Jadi ini adalah suatu perkara yang tidak ada pidananya. Pidananya hanyalah dugaan, ya kan? Jadi kita tidak melakukan apapun, tapi kita diduga. Jadi ketika orang ada diduga, maka orang ini telah boleh dibawa ke pengadilan. Wow, ya kan? Untuk hartanya saja. Ini saya nggak ngerti nih konsep hukum dari mana ini. Ya kan? Mungkin di Pluto, bulan Pluto kali ini.
Ya. Yang Dalam gua hal jaksa penyelenggaraan penasaran deh Pak, siapa yang menggagaskan itu ya? orang gila ini, atau ini orang yang ya mungkin orang yang punya agenda politik pada Pak Jokowi atau kepada koruptor-koruptor besar ya. Tapi saya nggak tahu kalau koruptor besar itu kok terbayang saya Pak Jokowi aja ya. Gara-gara ini mungkin opini yang salah atau saya. Tapi kalau saya sih ya perlu juga ya diperiksa itu bagaimana. Kenapa? Karena dari kita lihat menteri-menterinya kemarin itu kan setiap ada yang kena korupsi kan semua nunjuknya kan kepada Presiden Jokowi kan gitu kan. Nah jadi ya perlu juga itu ya. Nah, sekarang boleh di-strike gak Pak? Pertanyaannya tentang MBG Pak. MBG, Sebentar MBG dulu, sebentar itu dulu, Bu, jangan dijawab dulu. Jadi kan kemarin saya itu nonton ya di Instagram postingan orang. Itu dibilang saya kira apa MBG yang nggak benar tuh cuman anak saya doang kata orang itu gitu kan. Ternyata ada yang lebih parah. Yang mana Bapak tahu nggak isinya apa? apa? Itu cuma nasi sekepel, terus anggur 2 biji ya, kelengkeng 1, telur, pokoknya nggak enak banget dilihat lah kan gitu, dan tidak bergizi menurut saya. Itu gimana sih Pak dengan anggaran 1,2 T tiap hari? Ini sebenarnya tuh proyek apa sih? Eh, itu sebenarnya proyek perampasan aset juga Bu, aset APBN yang dirampas. Jadi begini ya, kita lihat ya, kalau misalnya dulu itu kan ada orang korupsi ini Bu, 1,3 triliun katanya kan. Itu korupsi yang dilakukannya bertahun-tahun, ya kan. Sekarang MBG ini setiap hari 1,2 triliun, tiap hari loh, ya kan. Jadi apakah ini saya bilang ini proyek korupsi? Ya pasti, ya kan. Saya yakin Pak Prabowo ketika menggagas ide ini, beliau ini lagi nggak berpikir jernih, gitu kan. Kenapa? Karena seperti saya bilang, kalau saya yang memegang ini, saya cukup 1% dari anggaran bisa melakukan efektivitas yang sama. Bagaimana caranya? Mudah saja. Saya minta kepada seluruh kepala sekolah SD, ya, atau sama dinas-dinas itu untuk mengirim semua data tentang muridnya atau siswanya yang mengalami kurang gizi. Kirim datanya semua. Nah, kita punya Kementerian Sosial, kita punya BKKBN, kita Menteri Perempuan Anak ada, kita punya Menteri Kesehatan ya, kita punya Menko Kesra, udah lengkap. Kenapa Pak Prabowo tambah lagi satu Badan Gizi Nasional? Karena kerjaan, kan gitu kan. Nah, jadi ini dengan itu saja mereka kirim, kan sekarang pakai komputer segala macam nih, mereka kirim dah. Nanti kita lihat mana yang ada indikasi kurang gizi segala macam, kita kirim dokter ke sana. Kan gitu, dokter dulu kita kirim, dilihat diagnosis dulu penyakitnya apa. Jangan orang ditengok kurang gizi dikasih makan. Kenapa? Mungkin dia cacingan, mungkin dia lever, mungkin dia sakit mah, mungkin ususnya bengkak. Kita nggak tahu, ya kan? Jadi makan siang gratis itu secara konsep itu adalah konsep gila, konsep yang nggak benar. Cuma saya tahu kenapa? Kenapa bisa jalan? Karena tidak ada orang sekeliling Pak Prabowo itu yang mau berani ngomong, Pak, Bapak salah Pak, takut ditempeleng kali sama Pak Prabowo kan? Nah, harusnya kan Pak, Bapak salah Pak. Yang saya sesalkan kan itu, begitu banyaknya orang-orang pintar di sekeliling Pak Prabowo, nggak ada yang berani mengatakan Bapak salah. Kalau saya berani, ya kan, Bapak salah, dia bilang gitu, ya kan? Tapi sebelum saya ngomong gitu, biasa Pak Prabowo nanya dulu, ada apa lagi nih Den? Katanya. Saya ngomong aja apa adanya kan gitu. Nah, jadi begini. Jadi harus ada yang menyampaikan ini. Saya terus terang karena saya dengan Pak Prabowo ini saya tahu karakternya gimana. Saya bilang Bapak salah nih Pak, Bapak stop ini Pak. Kalau nggak Bapak stop ini Bapak hancur. Kenapa? Ini dari sisi ekonomi makro, proyek makan gizi gratis gratis bergizi apa? Makanan bergizi. Makan gratis MBG lah. MBG ini ya. Secara ekonomi makro dia tidak melahirkan multiplier effect ya kepada ekonomi kita. Kemudian dia membuat moral hazard untuk korupsi itu makin besar. Ini Bu gini ya, Ibu bilang tadi kan, ini makanan nih, kan? Nah, makanan ini porsinya 12.000 misalnya. Ya kan? Kesalahan manusia itu dikurangi dikit, ya kan? Ujung-ujungnya masuk ke sana harga berapa ribu. Tetapi apa yang diharapkan Pak Prabowo misalnya biar orang Indonesia bergizi semua, nggak akan bisa terwujud dengan adanya program ini. MBG ini bukanlah jawaban untuk menyelesaikan masyarakat ada rakyat Indonesia kurang gizi, bukan. Ini adalah obat untuk penyakit yang salah.
obat mahal untuk penyakit yang murah, tapi obatnya salah, gitu Bu ya. Jadi tinggalkan itu. 286 triliun dibuang ke situ, itu seperti membakar uang begitu saja ya. Padahal ini kan mengurangi yang namanya bantuan ke daerah. Yang dulu 900 triliun sekarang jadi 600, kurang 300. Akibatnya apa? Ekonomi nggak mutar, ya kan? Nah, untung kemarin Mas Purbaya udah jadi menteri ya kan Mas. Nah, cuma Mas ini harus hati-hati, ya kan? Anda mengasih 200 triliun kepada Himbara, ya, himpunan bank-bank negara, itu harus disertai dengan apa? Dengan dipelototin atau dengan ancaman tidak boleh orang itu nanti uangnya dibelikannya untuk SBI, dibelinya untuk Orisun segala macam. Itu kan sama aja dengan bohong, ya kan? Ini harus bisa disalurkan. Nah, kalau misalnya Pak Menteri yang tercinta kita yang baru ini mau agak sedikit melek, coba cek itu berapa dana pihak ketiga yang mengendap menjadi oleh bank ya, Bank Mandiri misalnya mengendap di obligasi disun dan segala macam itu, yang bukan disalurkan kredit. Bank Mandiri 15% kalau nggak salah ya, Bank BRI 25%, Bank BSI 25%, rata-rata 25%. Artinya 1/4 lebih ini uang pihak ketiga ini, direksi banknya itu duduk ongkang-ongkang kaki, letaknya saja di bank, dibelinya saja di SBI itu, lalu kemudian dia ngambil selisihnya saja, ya kan? Nah, yang begini nih. Jadi kalau Bapak Menteri ini mau benar-benar serius, beliau ini canangkan nanti tanggal 31 Desember 2025 yang namanya DPK, dana pihak ketiga yang ada di perbankan bank negara harus di bawah 10%. Ya, yang diinvestasikan atau yang dibelikan untuk SBI, Sun dan segala macam itu. Ya, itu baru terjadi apa? Gerak ekonomi. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan kredit kita. Pertumbuhan kredit kita era Pak Jokowi kemarin itu rata-rata cuma 10%, ya. Di era Pak SBY itu 22 sampai 30% pertumbuhan kredit. Era Pak Jokowi cuma 10%. Nah, pertumbuhan kredit inilah yang sebenarnya memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena ketika kredit disalurkan, maka ujungnya adalah belanja. Kan gitu kan? Belanja melahirkan permintaan, demand, kan gitu kan? Maka berputarlah ekonomi itu. Nah, kalau cuma 10%, sekarang bisa 7, Bu. Jadi benar sebenarnya Pak Prabowo ini kemarin ini benar-benar bisa selamat ya dari cekikan finansial ketika diganti ini. Kenapa? Karena pertumbuhan kredit kita cuma 7%. Bagaimana pertumbuhan kredit kita 7% mau berjalan? Jadi kalau digenjotnya nanti, mudah-mudahan bisa menjadi 20%. Karena di era Pak SBY dulu itu rata-rata itu adalah 23, 25, 28%. Ya. Artinya apa? Artinya ekonomi berjalan, swasta hidup, pajaknya ada, naik pajaknya, ya kan? Sekarang kita swasta nggak hidup, pemerintahnya mati, pajaknya habis. Nah, kita bayangkan ya, Pak SBY waktu berhenti menjadi presiden 10 tahun yang lalu, penerimaan pajak kita 1.700 triliun. Sekarang tahun ini dapat 1.700 triliun aja kita belum tahu nih. Kenapa? Sampai dengan Agustus kemarin itu masih 900 triliun. Nah, sementara utang kita dulu zaman Pak SBY itu utang naik sedikit, ya kan? Sekarang ini baru setahun ini 12% naiknya dari 8.045 menjadi 9.300 nanti triliun. Jadi inilah yang mengakibatkan kita ekonomi kita ini menjadi menjadi kacau balau gitu ya. Nah, satu sisi kita utang meningkat, tetapi kita pertumbuhan ekonomi kecil. Kan aneh itu. Harusnya ketika utang naik, itu pertumbuhan ekonomi tinggi gitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kemarin Pak Jokowi itu asal buat infrastruktur. Pokoknya ada lapangan, bikin aja infrastruktur. Untuk apa? Komisi barangkali kan gitu. Ya kan? Komisi yang mau dikejarnya. Gitu. Jadi akhirnya apa? Macet lah itu segala macam. Nah, kalau saya jadi Mas Purbaya, saya sarankan ini Mas. Jadi Mas Menteri, itu semua infrastruktur kita lelang kasih ke swasta. Swasta yang ngerjakan semuanya. Kita berikan perizinan, kasih kemudahan semuanya dengan sistem BOT, Build Operation Transfer. Ketika nanti swasta menyatakan nggak mau, itu artinya economic skill-nya terhadap itu belum memadai. Artinya nggak perlu kan gitu. Nah, yang begini kalau memang rakyat butuh, disitulah masuk negara. Disitulah BUMN bekerja. Jangan kayak sekarang, terbalik.
BUMN itu dapat fasilitas, dapat kemudahan, dapat monopoli, habis itu udah ongkong kaki. Semua yang di bawahnya anak perusahaannya dia semua. Padahal BUMN itu hanya boleh menjalankan bisnis yang swasta nggak berminat atau udah rugi besar. Kan gitu, itu prinsipnya. Nah, di Indonesia dibalik-balik ini. Tapi Mas Purbaya ini kan orangnya kan enak, orangnya easy going, nggak punya macam-macamnya kan. Jadi dia lurus saja, nggak punya agenda, nggak ada yang ditakutinya kecuali Tuhan. Maka itu Mas, buat semua yang namanya infrastruktur itu lelang, ya kan? Lelang kemudian mana yang nggak bisa swasta, baru kita masuk, gitu. Nah, kita nggak ada masalah dengan masalah otoritanya kan gitu. Kita bangun pelabuhan, silakan swasta bangun, swasta bicara di manajemennya mengenai otoritanya. Bisa dari Kementerian Perhubungan, tetap bisa berjalan gitu. Yang penting adalah sektor swasta itu yang harus digalakkan, ya kan? Pemerintah itu sedikit mungkin melakukan distorsi, sedikit mungkin melakukan intervensi. Karena kalau pemerintah ini ya lebih bagus dia nggak ada gitu, ya kan? Kalau nggak ada dia ekonomi jalan. Kalau ada pemerintah nggak jalan, kenapa? Mintanya, mempersulitnya segala macam. Jadi kan udah terbalik ini. Pemerintah bukan sebagai public servant, tapi menjadi apa dia? Villain kan gitu. Menjadi villain, jadi bastard kalau bilang kan. Jadi penjahat dia gitu. Nah, kenapa? Karena kalau nggak ada pemerintah aman. Bisa jalan. Begitu ada pemerintah, banyak sekali dibilang izin ini. Nah, itulah begitu. Jadi, ini yang harus diubah. Jadi Pak, apa nggak sinkron dong dengan programnya dia waktu kampanye itu kan ini emang ada, ini program nomor 1 nih MBG ini ya kan, makan bergizi, tapi nggak seperti ini waktu kampanye dengan realisasinya sekarang. Terus juga yang selanjutnya nggak sinkron lagi dengan yang dia sebut gaung-gaungkan efisiensi. Efisiensi dari mana? Kalau dibilang efisiensi kan ya jangankan kita, burung aja ketawa Bu kan. Kenapa bisa ketawa burung? Ya kabinetnya itu udah hampir 100 menteri Bu kan gitu kan. Yang nggak jelas segala macam gitu kan. Yang tadinya misalnya kayak Menko Polhukam ya, jadi 3 kan iya. gitu. Jadi, terus DPR tambah 1, kan efisiensinya di mana? Belum lagi jabatan-jabatan setara menteri ya. Belum lagi ada perampok-perampok dijadikannya setara kabinet, kemudian bandar narkoba itu segala macam. utsus ya kan, mesin cuci pakai segala macam. Ya, saya nggak tahu, mungkin presidennya belum Pak Prabowo masih kan. Jadi mungkin siapa, ini Pak? masih jilid 3-nya Pak Jokowi gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau kita lihat harapan rakyat yang begitu besar, kecewa begitu melihat Pak Prabowo yang dikirain macan ternyata ya Hello kan? Kitty. Ya nggak tahu lah saya. Tapi intinya adalah ketika Pak Prabowo diberi kekuasaan, beliau kelihatannya nggak bisa secara efektif memegang kekuasaan itu. Nah, kenapa? Karena memang kekuasaan itu nggak mudah, Ibu ya, nggak mudah. Kalau Pak Jokowi dulu jadi presiden, kenapa dia bisa aman? Itu think tank Cina itu ada di Indonesia, Jakarta. Itu mereka yang ngatur, setting semua. Ada Sri Mulyani yang membuat ekonomi Keynesian yang secara konservatif. Pokoknya plak 4,5 sampai 5 itu bisa. Tetapi nggak bisa lebih, kan gitu kan? Lalu utang jor-joran. Pokoknya ekonomi kita miskin stabil, rakyat stabil, tapi nggak tinggi, gitu kan? Pas-pasan dengan utang ditambah terus, itu bisa, ya kan? Karena ada penasihatnya ini, tim Cina. Coba baca di media itu kan bagaimana Bappenas Cina itu ada di Indonesia mengawal Pak Jokowi ini, biar dia istilahnya nggak hancur, ya kan? Sukses nggak, tapi nggak hancur. Pak Prabowo ini kayaknya kiri kanannya semuanya konsultannya menghancurin dia semua. Kenapa? Karena ketika teman-teman dekat Pak Prabowo, staf-staf Pak Prabowo ini tidak ada yang bertindak sebagai mitra, kawan dia diskusi, kawan dia untuk kritik, tidak ada sebagai apa namanya istilahnya itu sparring partnernya, yang ada cuma rangkul-rangkulan, itu berbahaya. Joget-jogetan gitu ya? Iya, jadi pemimpin itu perlu sparring partner, perlu ada orang yang oposannya. Kenapa oposan itu penting? Karena dia menunjukkan kesalahan. Salah Pak. Dan jangan khawatir. Bukan yes man ya Pak? Bukan yes man. Kalau yes man itulah musuh yang sebenarnya. Karena kan dalam politik itu kan sederhana legiumnya. Kau tidak pernah hancur karena musuhmu. Kau hancur karena temanmu. Kan gitu. Musuhmu itu membuat kau kuat. Musuhmu itu membuat kau waspada, membuatmu meningkatkan diri. Pokoknya musuh itu sangat berjasa. Tetapi sebaliknya, temanmu ini, sahabat dekatmu ini, segala macam, ini yang bisa membahayakanmu. Jadi itulah yang harusnya dipahamkan oleh Pak Prabowo. Nah sekarang kita lihat ini kan Pak Prabowo kalau nggak nunjuk orang si A itu titipan si Anu, ini. Jadi semuanya tidak ada yang dipilihnya itu yang benar-benar pilihan dia gitu ya. Siapa yang pilihan dia gitu kan? Sugiono Menteri Luar Negeri yang nggak perlu, yang istilah saya bilang nilainya 342 lah gitu ya. Gitu. Kemudian siapa? Teddy. Nggak nyampe 5 Pak. Hah? Nggak nyampe 5. Nggak nyampe 5. Kenapa? Karena nggak pas di situ. Ya.
Kemudian Menteri Pertahanan oke gitu kan. Terus Menteri apa lagi? Menteri Dalam Negeri Pak Tito udahlah keluarlah, nggak usah di situ Udah 20 lagi Pak tahun Tito. Ya kan? Nah, janganlah jadikan negara ini jadi negara polisi kan. Semua ambil polisi-polisi di mana-mana itu kan. Ntar dulu, dia Mendagri udah 20 tahun ya? Ya, 2 periode lah gitu kan. Nah, kenapa? Jadi harusnya Pak Prabowo itu seperti kita berlaku di negara demokrasi, ketika sebuah rejim berganti, berganti dia semua. Kan Iya, gitu. iya. Kenapa? Mulai dengan baru. Kalau ini kan lihat Bosen, enggak. Pak. Bosen Ini cuma kali, Pak Pak. Jokowi aja nggak ada, tapi Jokowinya masih ngatur-ngatur dari kiri kanan kan gitu kan. Nah, bayangin Pak Prabowo untuk copot Pak Kapolri dia nggak Pak mampu. Jokowi kayak lagi cuti sakit gitu ya, Pak? Ya, kata dia, saya biarkan dulu lah proksi-proksi saya bermain, ya kan gitu. Gitu Bu, jadi saya melihat MBG itu dari sisi manapun dilihat, perspektif manapun, nggak ada benernya. Dan saya siap mempertahankan pendapat saya. Mau dipakai apa, ada yang dukung ini, profesor doktor, mau 100 doktornya itu silakan berhadapan sama saya sendiri. Saya akan buka bagaimana yang namanya bobroknya, yang namanya MBG ini, kan gitu kan. Sama juga RUU perampasan aset ini gitu, ya kan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ini menghabiskan waktu, asal jangan sampai dia seperti Gus Dur. Gus Dur dulu seperti Pak Prabowo juga, Ini ya, apa tiap namanya? hari kerjanya Gunung es ya, menghilangkan Pak? kreditnya dia, menghabiskan kepercayaan masyarakat kepada dia. Oh iya, tiap hari diskredit terus, diskredit Iya, terus. tiap hari dia rontokkan sendiri ini ya dia. Jadi ini yang terjadi sama Pak Prabowo gitu kan. Pak Prabowo ini sama rakyat jadi nggak nyambung. Kenapa? Karena di tengahnya pendukung Artis. apanya dia itu nggak jelas ya. Artis segala macam ya kan. Jadi begitu Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Yang menarik lagi adalah kan kemarin saya lihat ada Kemenak ya. Itu bilang bahwa haji kita ini kan yang tunggunya itu kan lama banget nih, udah jauh banget, yang tua-tua itu mungkin belum berangkat pun udah meninggal kan gitu. Nah, terus saya baca tweet Bapak tadi malam, tadi pagi tweet saya, gitu ya, yang bilang bahwa haji pakai kapal Pak. Itu Iya. menarik Pak. Jadi gini ya, haji di Indonesia ini sebenarnya masalahnya ini ya bukan masalah yang yang luar biasa, bukan. Cuma karena penguasa bisnis haji ini kan ada ya. Kita tahu lah siapa penguasa haji ini. Yang menteri pun boleh berganti, siapa boleh berganti, tapi dia tetap penguasa haji. Nah, lalu kemudian menciptakan sebuah persepsi bahwasanya haji itu polanya seperti ini. Kan saya bilang kalau haji itu kan berangkat ke Arafah kan gitu. Naik kapal kenapa? Nah, kapal pesiar ya. Saya kan cek itu ke Robinson Crusoe itu kan. Kita lihat itu yang Icon, yang kemudian yang Symphony, yang Harmony, yang itu apa? Nama kapal itu kapasitasnya itu 7.000 sampai 5.000 ya. 5.000 Pesiar 7.000. itu ya Pak? Hah? Pesiar Lux bintang 5. Oke. Ya. Ini kalau kita pakai untuk haji berangkat 7 hari nyampe ke Jeddah ya. Jadi 7 hari atau 8 hari kita anggaplah jadi ke Jeddah dia. Kemudian dia nanti nggak usah balik ke ini, nggak usah balik ke Jakarta kan gitu. Silakan dia kemana-mana kan gitu kan. Nanti setelah selesai haji dah bawa lagi. Jadi kalau hitungan saya, Bu, jemaah haji kita berangkat dari misalnya Indonesia sampai ke Jeddah, di Jeddah, Mekah, Madinah misalnya 10 hari ya. Maka dia akan balik lagi, itu akan menghabiskan waktu adalah 16 hari ditambah 10 menjadi 26 hari saja, Bu. Artinya menghemat sekitar 2 minggu dari yang selama ini. Oke. Nah, ini artinya kos luar biasa. Berapa biayanya? Dengan pelayanan yang benar ya, bintang 5 beneran ya, nggak seperti yang di Arab Saudi, bintang 5 tapi kelasnya bintang 2. Itu nilainya cuma 50 jutaan. 50 juta. Haji sekarang berapa Pak? 80, 90 hampir. Dan pasti berangkat itu Pak? Tidak. Oh, Kalau enggak. ini, ya kan, ini Maksudnya ya, nggak pasti berangkat kenapa? kalau misalnya ada 5 atau 6 kapal, Iya. kita anggap rata-rata 6 lah. 36.000 berarti. Ada 36.000 yang bisa diangkut. Ini kan mengurangin sekali namanya daftar antri, Bu. Oke. 36.000. Kalau mau bikin 10, 60.000. Why not? Artinya sudah hampir sepertiga dari jumlah 200.000, ya kan gitu. Nah, kalau ini terjadi, lalu kemudian tidak ada lagi antri segala macam, saya rasa dalam tempo 5 tahun ini akan bisa terserap. Daftar antri itu Iya. bakal berkurang ya Pak? Dan nanti, Bu, ya, kita berikan keunggulan haji dengan naik kapal. Contoh satu, apa? Anda naik pesawat nggak bisa Anda bawa korma banyak, Jam-jam. nggak bisa. Berliter-liter ya. Di sana semua bisa Anda bawa dengan kapal itu ya kan. Oke, sampai rumah gitu ya. Nah, jadi alangkah nikmatnya itu. Nah, ini saya pikir kawan-kawan kita jemaah haji Jawa Timur ya yang ada semangat jual dagangnya apa segala macam itu pasti semangat. Dan
perjalanannya itu, haji itu tidak lagi seperti di ke medan perang, tapi pesiar betul Bu. Jadi kalau misalnya manasik hajinya pun bisa kita lakukan di kapal, gitu Bu. Kan luar biasa tuh manasik haji di kapal kita bikin. Nah, Oke, jadi selama perjalanan simulasi itu, lah ya. bayangin kapal 5 atau 6 kapal itu yang digemakan dengan takbir, kalam Allah gitu Bu, ayat suci Quran itu di tengah laut Bu menuju ke Mekah sana itu. Luar biasa. Ya kan? Jadi jangan terpikirkan, oh 2 bulan 3 bulan itu zaman kapan? Oh sengsara, tidak. Kapal ini yang tarifnya $200 per hari. Ya, yang kelasnya itu Anda makan bintang 5, tapi dijamin tidak ada babinya kan, foknya kan gitu kan. Pokoknya kalau ini terjadi dan ini bisa, Mas Daniel ini kan orang pintar ya, dan Wamen ini kan saya tahu dah orang pintar gitu. Dia akan bisa lolos dari mafia haji ini dan dia buat alternatif, ya kan? Buat alternatif. Kalau saya pemerintah, saya nggak masalah orang mau naik kereta api kek, mau naik bus kek, mau naik kapal kek, mau naik pesawat kek, silakan. Sekarang kalau naik pesawat Bu, Ibu bayangkan, Garuda itu berapa pesawatnya? Ya kan? Cuma 17 Pak. 17. Lalu kalau kita anggaplah Garuda sewa kapal pesawat lain, lalu pakai bacaan Garuda itu ya. Apa yang terjadi? Dia sewa mungkin sampai 40 kapal. 40 pesawat. 40 pesawat kita anggaplah 400 isinya Bu. Ya. Kali dibagi 200.000 Bu. Berapa lama? Berapa banyak itu? Ini yang membuat orang lama stay di Mekah di sana. 40 Kenapa? hari ya, Pak? Pesawatnya itu nggak ada. Hah? Jadi lama 4 sampai 40 hari di Mekah itu nunggu pesawat jemput. Iya jemput. Nah kalau lewat kapal ini nanti misalnya, kalau misalnya bilang Pak saya mau cepat juga segala macam, boleh nggak naik pesawat pulang naik kapal? Kita bikin. Ada yang pulang naik kapal, perginya naik baliknya naik pesawat bisa, kan gitu. Jadi kita bikin fleksibel, kita tidak bikin kaku, jangan kita bikin seragam, tetapi kita kembangkan semua alternatif senyaman-nyamannya para cahat ini beribadah, kan gitu kan? Terutama yang lansia ini ya Pak. Nah, lansia-lansia, coba Ibu bayangin lansia itu, dia lebih milih seminggu di kapal sambil berzikir daripada di pesawat dia duduk selama 9 jam dia nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, kan gitu kan? betul. Nah, terus kemudian dia bisa mengendalikan agama lagi dan pokoknya semua ibadah itulah. Jadi usulan saya itu tentang coba pakai kapal. Kita pakai kapal yang paling mewah, ya kan? Kapal yang paling mewah pakai, itu angkanya hanya 50% lebih sedikit daripada pakai pesawat. Kenapa? Pesawat kita terbang dari Jakarta ke Jeddah, ya kan? Tetapi yang dibayar oleh penumpang bukan cuma berangkat, tapi pulang pergi. Jadi pulangnya kosong kan dia. Naik bawalah jam-jam ini. Pas pulangnya juga gitu. Pulang tadi dijemput ini kan jemputnya ini. Jadi si 4 kali. jemaah ini masing-masing orang ini bayar paket haji ini itu tiket pesawat sendiri 4. Double Ya, kan gitu. double. Maksudnya berangkat pulang lagi kan gitu. Iya, betul. Nah, itu kan sama ini kan saja. yang mungkin orang nggak tahu kan gitu Pak. Itu yang buat Allah marah Bu sama pemerintah kita. Zolim dari pemerintah kita kan. Orang naik haji tapi kan malah dicentit itu namanya kan. Iya. Wajar nggak orang membayar 4 untuk dapat 2? Kan nggak mungkin kan Bu kan. Nah, jadi begini. Ini baru namanya efisiensi ya Pak? Iya, efisiensi. Jadi saya kasih tahu ya definisi efisiensi bagi yang nggak tahu di sana-sana ya. Efisiensi itu adalah hasil akhir dari suatu usaha yang di awal. Anda punya anggaran 10, Anda melakukan pekerjaan, Anda lakukan efisiensi, lalu kemudian dengan hasil yang sama di ujung atau mungkin lebih baik, tetapi biayanya jauh lebih rendah. Itu namanya efisiensi. Ini ada netizen Kalau bilang, di bawah namanya nyolong. Betul Pak, nggak perlu mahal, yang penting sampai katanya. Iya, gitu. Dan Jadi, bahkan ini lebih cepat ya Pak? lebih cepat. Jadi yang kita pemerintah 40 hari, kalau yang Bapak sebut paling tinggi 28 hari. 28 hari Bisa itu udah 25 berlebih hari. banget itu. Iya. Dulu waktu saya pulang dari Serbia, ya, saya pernah menggagas dulu kepada teman-teman di Kementerian Agama. Ya. Saya bilang begini, itu Serbia, ya, itu punya jatah dulu kuota kalau tidak salah itu 7.000, Ya. gitu. Tapi yang berangkat 300 sampai berapa gitu. Nah, terus saya bilang saya ketemu sama wali kota Novi Fazar ya, kebetulan itu kan wali kota itu adalah Muslim ya. Jadi di Serbia itu ada suatu daerah khusus ya yang dia itu Muslim. Kota apa daerah? Provinsi lah gitu ya. Oke. Tapi penduduknya jangan Anda seperti bayangin seperti Jakarta. Penduduknya itu cuma 150.000 provinsinya ya. Muslim semua Pak? Muslim semua. Nah, di situ saya lupa nama wali kotanya. Terus saya diskusikan. Saya bilang, Anda mau nggak gitu? Kita numpang di sini gitu ya. Jadi artinya dia punya kuota 7.000. Tapi baru terpakai 300 misalnya kan. Kita masih punya.
berapa banyak itu, berapa ribu itu kan? 6.000 Pak. 6.000. Nah, pada saat itu saya melakukan diskusi dan melakukan elaborasi terhadap multiplier efeknya. Ternyata itu kalau itu terjadi, Novi Fajar itu akan tumbuh 9% per tahun, Bu. Oke. Dengan datangnya itu. Nah, tetapi itu kan gagal. Kenapa? Karena pemerintah kita masih punya pikiran tradisional, masih itu saja. Kenapa? Karena udah nyaman, ya. Udah nyaman dengan korupsinya, nyaman jual kursinya, nyaman dengan suapnya, nyaman dengan menyiksa orangnya, ya gitu kan? Nyaman gitu. Nah, jadi kalau kita Nyaman ubah korupsi. ini, Gimana sih? kita ubah ini dengan kapal ini, kalau perlu 100.000 kita bikin, ya, nah itu bisa berjalan, ya kan? Alangkah bagusnya, Bu, ya kan? Alangkah bagusnya haji ini. Beginilah, sekali-kali pemerintah kita ini, gitu ya, memanjakan calhaj, kan gitu kan? Iyalah. Ini calhaj ini catatnya 5, petugasnya 1, ya kan? Ini biayanya nebeng lagi di sini. Aduh, saya memang betul-betul nggak ngerti lihat kita ini kan. Kalau mau tahu cara efisiensi, belajar dengan swasta, Bu. Karena swasta itu yang melakukan kompetisi. Kalau Tapi pemerintah Pak, nggak mungkin. komentar dari Menteri Agama ya Pak Nasaruddin Umar ya, itu kan bilang bahwa kalau naik kapal itu katanya nyampainya itu bisa 2 bulan. Itu mungkin kalau saya sih melihatnya itu zaman kapan gitu ya. Ya, beliau kali lupa kali kan. Dia pikir kan Atau naik belum kapal mesti menghitung kali, kapal Pak? uap, ya kan. Oh, kapal. Ya kan. Kalau kapal sekarang itu kan kecepatannya kapal ini 20 knot lebih kan. Itu udah yang paling besar ya Pak. Iya, besar. Dan itu coba enggak lah, paling kan enggak jauh naik kapal laut itu paling 9, kalau 9 jam naik pesawat 9 hari lah paling tinggi. Tapi seharusnya 7 hari juga bisa. Nah, tapi ini ada saya nggak mau kalau naik kapal mabok laut gitu. Oh, itu kalau naik sampan. Kalau naik kapal besar itu nggak terasa. Oke. Naik kapal makin besar kapal itu seperti pesawat juga nggak terasa. Tapi kalau naik sampan ya mabuk laut. Mana ada orang mabuk laut naik kapal pesiar? Kenapa? Iya. Anda seperti berada di tengah mall. Anda di tengah mall gitu. Hotel kali ya Pak. Kayak hotel, tengah mall, ya. Jadi kalau kapal Ya pesiar itu staycation aja bilangnya Pak, staycation. Nanti netizen yang nanya itu saya ajak dia sekali-sekali jalan untuk naik kapal pesiar gratis dengan saya. Wah, mau nggak tuh Mbak Fatimah diajak jalan-jalan naik itu kapal Jadi, pesiar? Kapal pesiar itu nggak terasa sama sekali. Tsunami aja dia nggak terasa kan karena di tengah laut itu. Jadi makin besar kapal itu dia makin stabil Oke. gitu. Ya, Gitu. ya. Oke, saya kalau melihat tweet-tweetnya Bapak ini banyak banget yang mau ditanya ini Pak. Gak usah banyak-banyak, Bu. Kalau banyak-banyak nanti mesti pakai tarif dibayar. Waduh. Kenapa? Karena sekarang ini semuanya berbayar, Bu. Iya, Ya kan? betul. Semua berbayar kan? Nah, itu dia. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi takut bertanya kan gitu. Nah, itu dia makanya. Kalau saya berani aja sama Bapak mah. Jadi begini, sekarang ini apa isu yang paling menarik? Ya. Kalau kita lihat? Apa netizen? Isu apa lagi yang mau Apa dibahas isu sama Pak menarik? Raden? Kalau makan siang dari situ kita makin cepat Pak Prabowo berhentikan makin bagus. Ditundanya 1 hari 1,2 triliun hilang ya. Makin bodoh kita bangsa kita ini ya kan gitu. Makin banyak masalahnya. Ya, kenapa? Karena beliau itu berarti membuka pintu dia untuk diserang orang. Terlalu banyak untuk kesempatan korupsi, terlalu banyak kesempatan untuk dimanipulasi, kesempatan untuk kontaminasi racun dan segala macam. Ya. Artinya itu biangnya keburukan lah. Hentikanlah Pak Prabowo itu. Makan bergizi siang Please gratis itu kan jelas itu. banget. Karena menurut saya juga MBG ini udah nggak tepat sasaran ya Pak. Dari awal memang nggak tepat. Makanya badan gizinya itu juga dibubarkan aja gitu. Terus bagaimana Pak dengan Menteri Keuangan yang baru ini yang menyatakan bahwa si Ketua Badan Gizi Nasional ini BGN ini tiap hari dia harus memaparkan kepada masyarakat, tetapi nggak ada tuh. Ini gini, sebenarnya kalau Purboyo itu mau ngomong jujur gitu, dia bilang udah selesai stop kan. Tapi kan nggak boleh seorang menteri itu dia berbicara di depan publik itu bertentangan dengan kebijakan presiden. Iya. Karena dia pembantu presiden. Kalau dia tidak setuju, ya dia bisikkan kepada presiden, dia sampaikan. Ini yang saya tuntut kan ini daripada pembantu-pembantu presiden. Hei kalian para menteri-menteri semua, ngomong kepada Presiden Prabowo, Pak Prabowo berhentikan itu Pak Prabowo, nanti Anda yang diberhentikan rakyat kalau nggak Anda berhentikan itu. Kan gitu kan? Pak, kata netizen gini Pak, jangan diberhentiin MBG Pak, nanti anak-anak kita nggak bergizi katanya Pak Tuntung. Nah, bukan begitu. Jadi gini, subsidi itu ya, prinsip dasar subsidi itu. Kalau sekarang ini kan makan bergizi ini kan semua dapat. Oke, baik yang kaya raya mau enggak semua dapat. Itu nggak boleh. Itu namanya korupsi itu namanya. Ya, yang namanya subsidi itu adalah sesuai dengan namanya, sesuai dengan alamatnya, sesuai dengan orangnya, gitu. Artinya
ketika mau kasih makan bergizi yang gratis, kalau mau dikasih uang atau makanan, cari orang yang betul-betul, oh ini yang kurang gizi, kasih makanan. Tapi bukan belum tentu makanan ya, obat kurang gizi ya. Mungkin dia tadi saya bilang ada sakit cacingan atau apa segala macam gitu. Jadi yang dikirim itu sesuai dengan Sesuai kebutuhannya. Oke. Gitu. Bukan Ini kan- hanya makanan bergizi tiap hari ya, Pak. Bukan. Ini saya bilang Yang bagaimana? jadi orang kaya juga dapat ya, Pak. Iya, ini program bodoh ini ya kan? Hmm. Program bodoh. Gitu. Capek deh. Jadi ya udah harus dihentikan gitu. Nah kemudian lagi apa? Kalau kita lihat ini kan sekarang ini ada kecenderungan Pak Prabowo ini kan dia programnya mau program populis ya. Seperti misalnya yang kemarin itu yang didorong saya nggak tahu apa dasarnya tiba-tiba mau digratiskan SD sampai SMA, Oke. apa SMP semua. Itu kan belum saatnya. Tetapi kan menjadi tekanan kalau itu Terus ini yang mau ngasih TV ya. TV apa Pak itu, Nah. Pak? 25 juta. 25 Mau juta heran dikali 300.000 ya, 600.000 ya. Gini, berhentilah. Jadi Lawak-lawak. pemimpin itu jangan jadi seperti apa namanya? Seperti apa namanya itu sinterklas, jangan. Pemimpin itu bukan sinterklas. Pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa menggerakkan rakyat, ya. Menggerakkan rakyat untuk sama-sama untuk maju gitu, ya kan? Bukan untuk mengasih-ngasih. Itu kan Pak Prabowo ini kan memang karakter dia kan pemurah ya. Dia kasih, tapi dia nggak lupa sekali dia kasih 300 triliun, bongkok ini ya Bu, APBN ini kita Bu, gitu kan? Kenapa? Karena dia lupa gitu. Kita APBN kita ini sangat terbatas dan makin turun, ya kan? Di pemerintahan Pak Prabowo makin turun. Kalau bisa sampai 3.000 triliun ini kita APBN kita ini potong leher saya Bu, nggak bisa, udah itu koreksi lagi itu, ya kan? Kenapa pajak kita jeblok terus gitu? Nah mudah-mudahan ini 4 bulan terakhir bisa digenjot. Efeknya nanti kan bulan depan nih kalau soal yang penggelontoran uang itu tadi ya. Tetapi itu tadi harus juga dengan jangan diakal-akalin, dikadalin Mas Purbaya dengan ditempatkan uang itu di SBI ya sama bank-bank itu ya. Pecat aja direksi bank itu. Pokoknya direksi bank kalau ada dana pihak ketiga yang lebih dari 20% masuk ke SBI atau instrumen-instrumen lain yang bukan merupakan penyaluran kredit, berhentikan aja tuh BUMN apa direksi BUMN. Bagaimana cara mengawasinya, Pak? Loh gampang sekali Bu. Laporan keuangan. Loh, laporan keuangannya kalau di window dressing? Gampang lihatnya. Jadi gini, Bu. Kalau orang keuangan itu ya, saya ini kan kebetulan saya akuntansi iya ya kan, politik iya, kemudian hukum iya. Jadi saya ini multi ini. Jadi saya mudah saya melihat neraca itu. Kayak saya lihat misalnya seperti Bank Mandiri. Bank Mandiri saya lihat situ. Bank Mandiri labanya kalau nggak salah 13 triliun atau berapa gitu kan. Tetapi saya agak aneh. NPL-nya itu cuma 1%. Nggak masuk akal. Bank Mandiri itu NPL 1%, ya kan? Terus saya intip, saya lihat kembali. Ternyata dia itu NPL-nya itu naik turun ketika sudah mau menyusun laporan keuangan itu turun dia. Kenapa Bu? Kalau NPL-nya itu sebenarnya adalah 2,3 atau 2,4, 1% saja ya dari penyaluran kredit dia yang 1.700 triliun. Ini kan artinya 17 triliun Pak. 1.700 triliun penyaluran kredit, kalau kredit macetnya 1% saja, itu udah artinya 17 triliun kan? NPL itu apa Pak? NPL Pak? Non-performing loan, artinya kredit yang macet. Kredit yang kualitasnya busuk. Non-performing loan. Oke. Ya, jadi non-performing Kredit loan macet, itu Pak Suar. non-performing loan itu dia ada 5, kan kalau untuk kesehatan kredit itu kan ada 5 itu ya. Jadi sehat, lancar. Call itu ya Pak? Hah? Call. Ya, kalau orang bilang call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, kolak gitu ya. Call. Call 5 itu maksudnya kolektifnya. Jadi orang mengembalikan utang itu gimana? Kalau udah call 4 dan call 5, ini kan udah Almarhum. Udah masuk ini. Oke. Nah, Ibu bayangkan, Bank Mandiri, bank-bank kita ini kan semua melakukan window dressing, terutama bank pemerintah. Kalau bank swasta kan tidak. Bank pemerintah ini, kalau dia mau jujur, NPL yang sebenarnya, seperti Bank Mandiri, kalau di NPL-nya 2%, dia jadi rugi, Bu. Nggak dapat bonus deh. Labanya 13 triliun. Labanya 13. NPL 17. Nambah. Minus kan? Jadi, kalau dibilang bank itu untung, bank-bank BUMN kita, caranya itu mudah, Bu. Paling mudah itu apa? Kalau saya Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, saya akan lihat dari labanya yang besar itu, bisa katanya 20 triliun. Berapa yang diberikannya dividen kepada pemerintah? Kalau dividennya nggak nyampe 80%, cuma 20-30%, artinya uangnya nggak ada. Jadi cuma kotak-katik angka saja. Ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi, direksi bank yang besar-besar itu, dia nggak perlu kerja, Bu. Duduk-duduk ongkong kaki dia. Dana pihak ketiga yang bunganya cuma 1%, 2%, dia masukin ke SBI, ya kan? Dia ngambil bunga dari negara. Terus untuk apa dia dijadikan direksi BUMN? Ya kan? Monyet juga bisa kayak gitu. Monyet nggak merugikan, ya kan? Nah, begini.
Dan ini orang semua jadi direksi BUMN kenapa? Karena store, Bu, store. Jadi Menteri BUMN ini nggak dipecat, ya itu Prabowo nggak tahu saya kenapa bisa. Apa Prabowo dapat storan? Nah gitu kan? Menteri BUMN maksudnya Harus Erick ya? dipecat, itu dipecat Oke, saja. iya. Kenapa? Udah Iya. jelas kok. Bosen. Kalau saya bosen Pak. Iya, belum dia diduga banyak sekali kasus perkaranya dia itu kan gitu. Dan tengok BUMN kita kan nggak ada yang benar, Bu, BUMN kita. Bu, kita ini Menteri Ibu Sri Mulyani dulu bilang, ini mungkin Pak Prabowo ini harus jalankan. Sri Mulyani dulu mimpinya dia nanti BUMN kita tinggal 5 atau 6. Ternyata dia nggak kuat, nggak sanggup dia. Lahir lagi. Dan yang lebih parah nambah. Ditambah lagi, udah itu punya anak cucu. Ya kan? Mematikan sektor swasta. Ya kan? PLN anak cucunya berapa banyak, segala macam. Itu bubarkan saja semuanya. Kalau ada direksi BUMN, dia buka anak perusahaan, itu tujuannya pasti korup. Oke. Itu korup. Kenapa? Karena kalau anak perusahaan kan nggak ada kompetisinya. Misalnya memasukkan batu bara, nggak ada untuk kompetisi harga, nggak ada kompetisi mutu, ya kan? Artinya udah given aja angkanya, masuk kantong. Jadi BUMN yang makin banyak anak BUMN berarti makin bejat lah direksinya. Nah, bagaimana dengan BUMN kita kan semuanya ada BUMN ini, terus nanti ada anak perusahaannya juga. Iya, punya Ya, cucu segala macam. holdingnya nih Danantara, Iya. terus itunya BUMN, terus bawahnya anak perusahaan lagi ya gitu. Saya ini ngomong Danantara ini, saya nek dengan Danantara ini Bu ya. Satu mengenai kesalahan Pak Prabowo ketika dia menahan uang ya, pertama itu nggak boleh itu. Itu pelanggaran besar Pak Prabowo, Anda menahan uang pajak rakyat, ekonomi nggak jalan untuk modal Danantara. Melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar pasal 23, melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, semua Anda langgar di situ. Kenapa? Karena akibatnya itu uang APBN yang harus dibalikkan itu Anda pindahkan ke Danantara. Padahal modal BUMN itu harusnya dari silpa kan gitu kan, dari hasil atau dari dividen. Itu Anda harus hentikan. Yang kedua adalah Apa? yang tidak boleh, yang haram dilakukan. Haram itu artinya berdosa, Pak. Itu Anda bikin namanya Menteri Investasi merangkap direktur, CEO, wamennya sebagai ini. Ini dia pemain, dia pelaku. Dia regulator, dia juga pemain, Bu. Ini orang kayak gini ini, mau dia menjabat begini, artinya apa? Kalau ada orang, saya misalnya ditunjuk jadi menteri, habis itu saya ditunjuk jadi direktur Danantara, saya akan bilang, tidak bisa Pak, saya regulator, situ ini. Tapi kalau diterima, ini orangnya berarti bejat. Orang yang menerima dia jadi menteri, dia jadi wamen, dia juga mau menjabat sebagai direktur situ, berarti dia bejat. Dia punya niat untuk jahat. Gitu Bu ya. Harusnya dia bilang orang lain aja, biar saya ngawasin. Ya kan? Kalau ini mau aja Pak. Nggak tahu. Di Indonesia ini orang pintar banyak. Tapi orang yang sehat otak dan jiwanya, nggak, dikit Bu. Gitu. Mental itu mental rampok. Ya kan? Harusnya dia bilang dong. Ya kan? Menteri BUMN ini bilang, oh saya nggak bisa, atau Menteri Investasi, saya Menteri Investasi Pak, nggak bisa. Itu kan. Ya kan? Ini enggak. Kurang gaji, enggak Bu. Apa? Serakah. Mau kekuasaan. Kalau bisa 10 diambil. Itu kan jabatan itu. Dia nggak tahu satu jabatan saja dia menjabat itu, ya. Kayak misalnya Menlu Sugiono itu, jangan jadi sekjen partai lagi. Memangnya jadi sekretaris of state itu mudah. Dirangkap jadi sekjen partai. Tuh, saya bilang. Ya kan? Jadi Anda ini menteri-menteri ini lepaskan semua jabatan Anda, curahkan 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari, itu pun kurang. Kurang. Saya cuma mikirin klien aja, itu waktu saya kurang. Apalagi Anda mikirin negara. Coba. Terus ini Anda bisa main, saya di sekjen partai, jadi ini, jadi itu, rangkap ini. Waduh. Ada netizen bilang BUMN banyak usaha macet katanya. Iyalah. Terus saya terbukti omongan Bapak lagi bahwa staffing Pak Prabowo itu paling lemahnya staffing. Pak Harto udah tahu itu. Pak Prabowo ini kan orangnya baik, kemudian dia itu suka nolong segala macam, tapi itu dimanfaatkan orang yang jago memanipulasi itu yang berada di sekelilingnya dia kan, gitu. Kalau model kayak saya kan tidak kan, saya jumpa Pak Prabowo kan bawanya mau berantem aja kan bikin, tapi kami nggak musuhan gitu. Okay. Begini Pak, ini udah gitu, biasa aja. Persoalannya adalah ketika Pak Prabowo ini kan, ya namanya orang ya. Dipuji siapa yang nggak suka kan? Iya. Itu kan dipuji terus. dia apa segala macam terus begitu kan? Sehingga apa? Nggak sadar dia telah terbelenggu. Menjadi pemimpin itu yang paling sulit adalah dia mendengar kebenaran, karena aksesnya terhadap itu ditutup. Ketika HP-nya dipegang oleh ajudan, ketika dia ketemu diatur sama orang segala macam, dia nggak tahu apa yang terjadi di dunia sekelilingnya dia. Hidup dia itu terbatas hanya 10 meter persegi radius itu aja, ya kan? Ya. Apalagi dia nanya kepada orang yang salah, kan begitu kan? Ya, terbukti lagi omongan Bapak bahwa orang-orang pejabat-pejabat itu kesepian. Ya.
Dan omongan Bapak barusan ini juga disampaikan sama Pak Mahfud di podcastnya dia kan, yang mana dibilang bahwa Pak Prabowo ini harus mendengar orang luar, kan gitu. Karena memang Pak Prabowo ini karakternya dia nggak mau dengar anak buah. Hah? Karakter beliau memang nggak mau dengar anak buah. Loh, Pak, pemimpin kan harus mendengar anak. Itulah dia susahnya. Dianggapnya itu. Apa ini ego anak orang kaya apa gimana, Pak? Ini karakter dan ini harus dia ubah. Bagi Pak Prabowo ini tantangan terbesar dia adalah bagaimana dia bisa mengubah karakternya. Ya kan, jadi negarawan, bisa mendengar. Ya kayak Pak Harto lah gitu kan. Pak Harto itu 5 tahun masa jabatan pertama kan dia mendengar saja gitu ya kan. Habis itu baru dia serap gitu kan. Dan dia juga harus pakai second opinion, cari yang lain, nggak percaya aja omongan orang semua. Kalau nggak dia nanti jadi korban penipuan lah, ya kan. Pemimpin-pemimpin itu kan banyak korban tipu dia, Bu. Stafnya kan. Tapi kalau yang digantung orang siapa? Kan bukan stafnya, kan dia yang digantung orang, ya kan? Ya, Louis 16, kemudian Maria Antoinette itu kan yang digulitin kan kepala mereka, bukan kepala stafnya, gitu kan? Tapi mereka yang pembisi ini, ya, itu yang berbahaya. Nah, terus gimana? Apa komentar Bapak terkait isu ini pengganti Dito Menpora? Ada Raffi, ada banyak lah. Aduh, gini aja lah, saya itu speechless kalau ngomong soal ini ya, gitu. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya diangkat Pak Prabowo ini ya rekomendasi dari Jokowi lah, orang begini segala macam. Sekali-kali Pak, artis jangan-jangan. Ya kan, cobalah Anda itu berpikir out of the box gitu kan. Lalu kemudian Anda pilih gitu. Siapa Menteri Menpora misalnya gitu kan. Kalau saya bilang Menpora siapa? Nggak usah ada, tutup saja Menpora itu. Oh, nggak ada fungsinya ya Pak? Menteri Pemuda dan Olahraga, Bu ya. Olahraganya sudah ada di KONI. Bu, pemudanya ada di KNPI, ya kan Bu kan? Untuk apa lagi? Gitu. Ormas-ormas sudah ada, nggak perlu Menpora. Banyak sekali nomenklatur kementerian kita tuh harusnya hilang gitu, nggak perlu ada, ya kan? Ini diperbanyak gitu, aduh, saya bilang ngapain kayak gitu kan nggak efisien gitu kan? Sekarang ini yang jadi pikiran Pak Prabowo ini adalah rampingkan kabinetnya, 17 orang, 20 orang tuh berhentikan, nggak usah pakai ganti pun nggak apa-apa, gitu kan? Lalu kemudian fokuskan dia kepada penegakan hukum dan ekonomi. Penegakan hukum ini, tegakkan hukumnya, ganti semua ininya, rubah reformasi sistem hukum kita, dan kemudian KUHP itu dikawal, lalu kemudian undang-undang yang nggak jelas rampasan itu dicampakkan, lalu diinventarisasi apa aja masalah-masalah kasus hukum kita, lalu kemudian buat kepastian hukum. Ingat tuh, negara-negara maju dulu, dia sangat kuat, keras hukumnya, tetapi dalam hal menjaga kepastian hukum. Kemudian infrastruktur dia bangun habis-habisan, dan kemudian investasi asing dimasukin, suruh masuk pariwisata yang luar biasa itu, yang murah dan sangat penting itu, tapi diabaikan karena dikasih sama orang yang tak jelas, menteri pariwisatanya. Itu harus diubah. Masa kita, negara kita yang sangat luas, yang banyak potensinya, pariwisata kita cuma 1/4 dari Thailand, Malaysia, kan buat malu tuh, ya kan gitu. Sementara pariwisata itu kan paling mudah mendapatkan devisa, ya kan. Cost of produknya itu, cost of apanya itu, ya cost produksinya kecil gitu ya kan. Kita cuma duduk-duduk bersih-bersih aja, uang dolar datang, membuat devisa, ekonomi jalan gitu. Nah inilah coba dibikin. Bagaimana kalau bisa pariwisata kita jadi 30 juta, 40 juta dalam tahun depan itu. Anda tahu nggak? Turki itu 100 juta, ya kan? 100 juta wisatawannya. Dia makanya krisis ekonomi pun dia tenang-tenang aja. Kenapa? Banyak sekali uang asing itu masuk gitu. Jadi dia nggak pusing gitu. Nah lalu kemudian pajak diberesin, ya kan? Kalau ekonominya beres, hukumnya beres segala macam, Pak Prabowo itu akan tercatat sebagai presiden yang sukses. Nah untuk berhasil ini, Pak Prabowo ini harus melakukan apa? Ini kan? Nah nomor 1 itu dia konsolidasi di atas, bukan konsolidasi sama stafnya. Dia tarik Ibu Megawati, ya kan? Dia tarik Pak SBY, ya kan? Dua tokoh bangsa ini dia minta nasihatnya, duduk dia. Kalau Pak Prabowo bisa duduk di sini, mungkin Pak SBY sama Pak Ibu Mega kan nggak mau ketemu nih, tapi dia bilang, tolong ya Pak, demi saya Pak, demi bangsa. Duduk begini, ini rakyat kita akan nangis bergembira, Bu. Ini modal yang besar sekali untuk maju. Iya, tapi selesai dari situ Pak, yang didengar kan stafnya lagi. Ibu jangan terlalu kalau memang begitu terus ya udah mendingan mundur aja beliau kan gitu kan, kalau mau berubah kan gitu kan. Kenapa? Karena cinta kita pada Pak Prabowo tidak mengalahkan cinta kita pada Republik ini. Iya, kan, jangan sampai masa saya gila sendiri kan Pak mikirin negara ini kayak gitu. Tetapi begini, ketika kita itu peduli ya, saya itu kan dari dulu memang ya dari kecil dididik untuk
peduli sama orang, sama bangsa dan negara. Saya nggak mikirin hidup pribadi itu menurut saya tuh remeh-temeh gitu. Apa artinya hidup kita cuma sebentar kalau kita cuma mikirin kita sendiri. Akhirnya orang tua saya ngajar untuk memikirkan orang lain, bangsa dan negara gitu. Jadi ya kalau rakyat kita udah mulai memikirkan, tertarik mikirin negara, itu udah mulai peduli dia. Ketika mulai peduli, ciri khasnya, karakteristiknya, suara kritisnya muncul, Bu. Kan gitu. Karena hanya orang peduli yang berani marah. Orang peduli yang berani negur. Orang yang peduli yang emosi kan gitu kan. Kalau orang yang nggak peduli, mau jadi apapun dia cuek aja deh. Ini karena peduli dengan negara inilah maka anak-anak muda generasi Gen apa yang segala macam itu jalan gitu. Nah, tapi Pak, saya lihat sekarang ini ya, justru orang-orang yang memikirkan negara ini itu semuanya diam gitu loh. Biarin aja gitu loh. Maksudnya jadi, ini mau gimana, mau sampai kapan ini gitu? Jadi bilang kan begitu, negara itu hancur bukan karena banyak orang jahat kan, tapi karena orang baik yang diam gitu. Dan diam udah nggak peduli gitu. Tidak peduli itu sebenarnya adalah dosa kan gitu kan. Kenapa? Karena kalau kau itu bisa lawan dengan suaramu, dengan tenagamu, lawan. Kan itu kata Allah kan gitu kan. Kalau itu diam itu adalah perlawanan yang paling lemah gitu, ya kan? Setidak-tidaknya bersuara gitu ya kan. Jadi biar apa? Biar nyampe gitu. Kita tidak setuju, menyatakan tidak setuju terhadap suatu hal itu saja sudah bagus gitu. Nah, tapi ada orang nyampaikan dengan lemah lembut. Kalau saya nyampaikan dengan keras kan gitu kan. Tapi meskipun saya nyampaikan dengan keras tapi tidak pernah dengan benci. Ya, itu beda. Saya nyampaikan dengan keras tapi tidak dengan kebencian. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak. Ini ada tweet Bapak yang ini baru keren, menteri korup dihukum mati. Ini apa Pak? Itu menteri zaman dulu. Yang saya tweet saya, itu Yusuf Muda Dalam. Nah, Yusuf Muda Dalam zaman dulu 66 dulu kan dilakukan mahmilub ya, itu kan nggak jelas lah itu. Iya. Artinya banyak pelanggaran di situ ya. Maksudnya pertanyaannya gini, apakah ini nggak bisa diterapkan sekarang ini Pak? Gini, kita kan menganut asas legalitas Bu. Jadi kita bisa dihukum mati, bisa. Undang-undang menyatakan koruptor itu bisa dihukum mati dalam hal dua. Ketika dia korupsi dalam negara keadaan krisis atau bencana alam. Gitu. Tetapi menghukum mati koruptor itu tidaklah benar. Secara hukum apa? Karena korupsi itu bullshit lah, itu nggak benar lah, itu disebut dengan kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa itu pembunuhan Bu, ya, genocide. Korupsi itu bukan kejahatan luar biasa. Yang luar biasa itu pemberitaannya Bu, ya kan? Jadi korupsi ini adalah banyaknya kesalahan prosedur, ya. Tapi kalau korupsi ini menjadi suap menyuap, ya, itu saya setuju gitu, ya. Kalau suap menyuap, karena suap menyuap ini Bu, rasuah ini yang berbahayanya. Kalau masalah korupsinya kena apa namanya itu salah prosedur segala macam itu nggak tepat gitu. Jadi intinya korupsi itu apa Pak? Suap sebenarnya, suap menyuap. Berarti dari swasta ke pejabat gitu kalau suap kan? Iya, jadi swasta itu kalau undang-undang kita tuh sudah benar, swasta pelakunya maksimum 5. Tipikal langsung. Iya, kemudian pejabat negara yang apa itu hukumannya seumur hidup itu kan atau 20 tahun. Tapi hakim-hakim kita mulai gila dan jaksa-jaksa kita gila. Dibalik, Bu, ya kan? Si pejabat negara sekretaris MA korupsi, Bu. 6 tahun. 6 tahun, 4 tahun. Itu padahal itu hukum mati dia. Yang kemarin 1T gimana, Pak? Apa itu? Itu Jarod itu nanti dia 2 tahun, 4 tahun paling gitu. Nah, sementara swastanya bisa pula dalam korupsi dihukum 20 tahun. Iya. Saya bilang, ini nggak jelas dari publik ini udah. Kenapa gitu, Bu? Karena kalau swasta mungkin bisa diperas ya. Diambil itu dengan atas nama itu, diambil, dirampok hartanya gitu. Jadi aparat hukum kita, penegak hukum kita sama perampok nggak ada bedanya, malah lebih parah. Perampok lebih gentleman, dia ngaku perampok. Ini enggak, penegak hukum tapi perampok gitu. Jadi apa yang seperti Bapak bilang di podcast sebelumnya, bahwa sekarang korupsi itu terang-terangan gitu ya Pak? Apa vulgar, bengis Bu ya, brutal gitu ya. Dan ya kelihatannya presidennya santai-santai aja tuh. Katanya mau ngejar ke Antartika, rupanya mau dikejarnya ke sana nggak jadi Bu. Di belakang banyak banget, di belakang dia justru ya, bukan di depannya gitu. Oke. Contoh di satu nih, saya kritik pada KPK. KPK saya jangan lagi berwacana-wacana ya. KPK bilang, oh tuh ada 50 seluruh anggota Komisi 11 korupsi. Pemberitahuan. Jangan begitu dong. Anda bilang, ini Komisi 11 ada ini yang terima uang, aliran suap uang hasil korupsi dari CSR-nya BI dan OJK periode 2020 sampai 2023, maka kami tetapkan 53 orang tersangka. Tahan. Itu baru benar. Bukan informasi aja. Bukan informasi aja. Oh, ini begini. Karena KPK itu bukan komisi pemberitaan korupsi. Ya kan? Ciri khas KPK
tersangka tahan, itu harus dilakukan dan itu harus cepat, gitu kan? Nah, kemudian fokus kepada penguatan lembaga, ya. KPK menangkap satu jaksa korup itu lebih bagus daripada menangkap 100 pegawai negeri yang bukan penegak hukum. Tangkaplah polisi korup, tangkaplah jaksa korup, tangkaplah hakim korup. Indonesia ini akan jauh lebih lebih cerah gitu. Lebih cerah. Iya. Kenapa? Karena 3 institusi ini kalau bersih bersih negara kita. Karena 3 institusi ini nggak benar. Hakimnya korup, jaksanya korup, polisinya korup. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Bang, apa arti korupsi dan penyuapan dalam kurung gratifikasi? Ya, kalau korupsi itu kan dianggap kan dia korup ya. Korupsi itu sebenarnya kan seperti penggelapan kalau di swasta. Jadi kalau misalnya dibilang korupsi yang di undang-undang kita itu adalah merugikan dari anggarannya gitu ya. Jadi ada anggarannya yang tidak pas peruntukannya lalu keuntungannya dianggap melebihi batas gitu. Itu dibilang korupsi. Tapi kalau mau kita sederhanakan, penggelapan di sektor pemerintahan, di proyek pemerintah itu disebut dengan korupsi. Ya, jadi temanya bersama dengan penggelapan, kan gitu. Tetapi kalau suap, gratifikasi suap itu adalah uang yang diberikan atau sesuatu yang berharga yang diberikan kepada seorang pejabat negara yang baik langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan, kebijakan, terutama misalnya pemenangan tender, misalnya kemudian izin untuk dispensasi apa, kan jadi proyek-proyek kan suka itu, proyek fisik ya, misalnya ini sekian persen, boleh dikompensasi, boleh dikurangin, ya. Nah tawar menawar di sini itu, ya, meskipun sebenarnya terlalu banyak ada konsultan ini, harusnya kan udah bisa berjalan benar itu ya, tetapi tetap saja bisa dinegokan, ya. Jadi nomor 1 intinya adalah suap gitu, itu yang paling penting. Ya, masalah suap ini. Makanya ketika KPK itu dia tidak bisa lagi bebas untuk melakukan OTT, ya sebenarnya ini yang paling bahaya apa? Ya suap itulah. Karena suap ini yang jadi berjaya, ya kan? Karena OTT ini tujuannya kan adalah untuk suap, bukan untuk korupsi. Orang yang penggelapan tadi, yang main proyek yang ngulang-ngulangin pasir tadi itu nggak perlu di OTT, Bu. Yang perlu di OTT itu adalah ketika orang melakukan transaksi suap. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat itu KPK dibangun dulu dengan kekuatan intinya adalah melakukan OTT, lalu penyadapan dan segala macam yang sangat luar biasa, cepat dan powerful serta high tech gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk suap menyuap, untuk menghantam suap menyuap ini. Begitu ini dilumpuhkan, suap menyuap ini berjaya, maka negara kita menjadi negara suap. Oke. Nah, unsur-unsur korupsi dan gratifikasi, Pak. Kalau unsur-unsurnya itu kalau berbahasa hukum kita lihatlah pasalnya. Kalau pasal 2 kita, undang-undang anti korupsi kita kan nanya, Pak. Luar biasa ya. Barang siapa dengan sengaja melanggar hukum, ya kan, dengan tujuan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, korporasi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Kan luar biasa elastisnya itu, ya. Barang siapa, artinya siapa saja, ya, dengan secara melawan hukum, ya kan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ini namanya pasal apa? Pasal goblok. Nah, sekarang pakai saya kata dapat tadi nih, kata dapat ini nggak boleh. Saya mau tanya Pak, perbedaan perekonomian negara dengan keuangan negara. Gini, jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat ini, kalau dibilang keuangan negara di situ, maka kita harus kembali kepada prinsip dasar korupsi. Dia itu harus bisa dihitung. Jadi kalau ada orang ditangkap dulu baru dihitung belakangan, itu bukan korupsi namanya, Bu. Nah, sekarang penerapannya Begitu. semua kejaksaan begitu, Pak. Jadi ditangkap dulu orang, baru dihitung sama Iya. BPK. Habis Jadi itu dihitung seharusnya boleh juga- siapa saja. Kalau menurut undang-undang bagaimana, Pak? Jadi begini, itulah disebut Indonesia ini tidak punya kepastian hukum. Undang-undang kita menyatakan bahwasanya satu, yang berhak menentukan kerugian negara itu kan cuma BPK, ya, bukan akuntan publik, bukan BPKP, bukan segala macam. Seharusnya MA itu konsisten. Kalau tidak BPK tidak boleh terima dan harus sudah ada itunya, ya harus ada kerugian negaranya. Makanya ini adalah korupsi yang masuk penggelapan tadi, Bu. Oke. Ya sebenarnya sasaran kalau KPK sasarannya kan suap aja harusnya. Ya. Ini sebenarnya Berarti korupsi yang jadi relatif lah dia. Iya, kalau KPK berarti pas transaksi. Ya, harusnya kan KPK itu ditujukan untuk yang suap menyuap ini yang terjadi nih. Ya. Ya, kalau yang ini kan relatif nih, Bu. Yang kadang-kadang kesalahan prosedur, tidak ada ini hanya kesalahan interpretasi bisa jadi korupsi. Kenapa? Karena yang otak-atik ini orang bayaran, dibayar penyidik untuk bikin rugi kan. Jadi nggak jelas. Kenapa harus BPK itu yang menghitung? Lah, dan kebanyakan yang ngitung itu dari universitas apa gitu loh. Dan dibiarkan. Dan praktek itu terjadi terus. Jadi inilah yang membuat tidak ada kepastian hukum, penzoliman oleh penyidik dan segala macam, ya, menggunakan lembaga yang tidak jelas,
kemudian untuk menghitung kerugian negara, lalu kemudian bisa dipakai hakim kata Mahkamah Agung, mudah-mudahan yang tujuin ini sekali-sekali kena juga dia kan gitu kan, kena perkara korupsi gini biar tahu dia. Tuh, bahwasanya harus BPK sebenarnya. Kenapa BPK? BPK auditor negara. Dia digaji negara, tidak punya kepentingan. Kan gitu kan? Jadi ini yang harus benar diapain. Tetapi saya tidak suka dengan yang ini. Saya suka yang seksi itu adalah ketika ditangkap ketika suap menyuap. Itu nomor satu. Kalau yang ini sangat mudah. Kalau yang ini sangat mudah untuk didebat. Menurut kita, menurut 10 ahli tidak korup, tapi menurut penyidik korup, selesai Bu. Selesai. Ya kan? Terlalu mudah orang dikorupsikan. Dan kalau malaikat pun saya bilang jadikan tersangka dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi kita, dia akan mudah divonis bersalah. Karena terlalu longgar itunya. Gitu. Terlalu Terus, longgar, Bu. Apa terkait ini Pak, penggantian Kapolri ini? Gini, ini kan Kapolri, Kejaksaan. gini, kalau jadi Kapolri ribut orang ini semua kan gara-gara siapa? Gara-gara Pak Prabowo lah. Kalau rejim berganti itu ganti lah semuanya. Ya kan Panglima ganti. Sumbernya udah dari dia gitu ya. Ganti lah semua. Ini kenapa nggak diganti? Ada apa? Titipan Pak Jokowi? Titipan Pak Jokowi kali atau gimana? Nggak jelas lah. Artinya Pak Prabowo tidak seperti seorang presiden. Dia masih seperti Menteri Pertahanan plus saja jadinya sekarang. Kan gitu kan? Di mana-mana orang ganti, kan apa? Pak Kapolri jadikan dia jadi ke BPK kayak jadi ketua DPA kayak jadi apa? Dipromosikan. Tapi harus diganti. Penyegaran gitu. Kalau nggak diganti ada apa? Ya kan? Bahayanya. Terus ini Pak Menko Pol. Itu harus sipil atau boleh TNI? Gini, semua pemerintahan jabatan kita itu kan jabatan sipil, Bu ya, kecuali Panglima TNI kalau masuk kabinet. Jadi Menteri Pertahanan itu jabatan sipil, ya. Wajib. Bukan wajib, tapi seharusnya. Kalau akal sehat kita, demokrasi yang berjalan, itu pemerintahan itu adalah sipil. Kenapa? Karena militer itu tidak boleh memegang. Meskipun ex-militer pun sebenarnya betul-betul dibatasi untuk memegang jabatan sipil. Kenapa, Bu? Karena orang bekas militer, dia nggak terbiasa untuk melakukan diskursus, berdebat, diskusi, nggak gitu. Nggak suka sama orang tuh, besok senjata tembaknya orang gitu kan. Nggak suka dia kudetanya sama dia. Kan begitu, Bu. Sementara kan masyarakat sipil ini kan dari awal, dari kecil itu diajak untuk berdiskusi, menerima perbedaan pendapat, beradu argumentasi dan segala macam. Kalau tentara ada argumentasi itu tak senjata sini sama polisi, apa kau? Sedor, ya kan gitu kan? Tidak ada terbuka ruang untuk dialog itu. Artinya inilah sebabnya kenapa semua jabatan pemerintahan itu adalah sebenarnya jabatan sipil, termasuk terutama kayak Menteri Pertahanan itu kasihlah sipil. Menko Polkam harus sipil. Ya, kalau militer ini celaka, Prabowo citranya akan habis. Kalau contoh di Amerika gimana Pak? Sipil. TNI ini apa dia? Tentara itu paling tinggi pangkatnya Brigjen, Bu, yang megang jabatan. Maksudnya contoh di Amerika itu TNI itu dia apa sebagai apa gitu loh? ABRI apa gitu? Alat untuk pertahanan keamanan, alatnya sipil. Apa Pak penjaga? Pertahanan. Oke. Benar-benar pertahanan ya? Iya. Pure. Iya. Jadi pekerjaan tentara itu adalah latihan dan perang. Cuma itu aja. Nggak boleh bermain-main di Senayan, Bu. Kayak kemarin, nggak boleh. Apalagi joget-joget gitu ya, Pak? Intel ngapain ngintelin rakyat? Laporin lagi si Ferry, ngapain gue laporin si Ferry itu? Ya kan Maksudnya Ferry siapa nih Pak? Itu Siber bukan sibuk memantau di mana Ferry Irwandi musuh itu, negara Cina atau apa segala macam, bukan, Bu. Kan sibuk pula dia mau tersangkakan si Ferry Irwandi itu kan. Ini udah cross the line gitu. Kenapa begitu? Karena mindsetnya, ya kan. Kita dulu reformasi tentara ke barat, udah benar itu. Itu paling berjasa situ adalah Gus Dur dan Mahfud MD. Itu Menteri Pertahanan dulu itu. Bagaimana dia mengembalikan kembali ke posisinya. Tetapi kemudian 25 tahun berubah, Bu, lebih parah daripada 98 ini sekarang ini kan. Polisi sama tentara lebih parah. Bentar lagi kita selesai ya Pak. 5 menit lagi lah. Ya. Ini ada pertanyaan, alasan abang bahwa korupsi terlalu melebar, pasal karet tipikor itu apa Bang? Ya dari unsurnya. Jadi begini, seseorang dinyatakan dia itu terbukti korupsi apabila terpenuhi semua unsurnya. Oke, kita lihat unsur pertama. Barang siapa? Berarti siapa saja, ya. Yang orang itu waras apa segala macam bisa dijadikan memenuhi satu unsur pertama. Yang kedua, dengan cara melawan hukum. Nah, melawan hukum ini artinya ada undang-undang yang dilanggar, ada prosedur yang dilanggar. Contoh nih, misalnya di sini dibilang bahwasanya dibuatlah rencana kerja. Ini proyek ini harusnya diiklankan 2 kali nih, kan gitu ya, diiklankan 2 kali, misalnya pengumuman. Nah ternyata tiba-tiba mepet waktu misalnya karena terlambat mulainya, lalu sekali aja dibikin. Nah ketika itu masuk penyidikan, kalau ada kerugian negara, korupsi masuknya, Bu.
dan semuanya dihitung. Nah, itu ya. Jadi perbuatan melawan hukum. Jadi perhitungannya global ya. Ketika ada pelanggaran hukum, kan ini secara melawan hukum kan. Melawan hukum itu kan lebih luas, Bu. Ya, melawan hukum itu bukan melanggar hukum saja, bukan melanggar undang-undang saja, tidak melaksanakan kewajiban juga melawan hukum. Melawan hukum itu adalah sangat luas ininya. Sementara itu yang dipakai di unsur di pasal korupsi, ya kan? Jadi barang siapa secara melawan hukum, ya, Bu, menguntungkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Oke, kita nggak untung, ya. Tapi kita bisa dituduh menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi. Oke. Ini kan mudah sekali dipenuhin, ya kan? Udah 3 terpenuhin. Ditambah keempat ini, yang dapat merugikan negara. Belum tentu negara rugi, mesti kata dapat, ya. Seperti saya bilang tadi, Anda beli rokok, utang, nggak Anda bayar. Anda bilang kerugian negara. Kenapa? Karena ada pajaknya itu nggak Anda bayar. Artinya mudah sekali untuk ditafsirkan macam-macam. Jadi harusnya membuat pasal itu, ya memang bangsa Indonesia ini kan kalau untuk membuat pasal yang mengerikan, pasal-pasal karet itu kan luar biasa, Bu. Undang-undang Supersip, jago lah, ya kan? Undang-undang narkoba, itu habis begitu, Bu, formal pula sifatnya. Tidak mesti ada kerugiannya, Bu. Kata dapat itu kan harus dijalankan. Jadi harusnya kan dia material ya, gitu. Betul-betul terjadi kerugian negara lah. Nah, inti dari korupsi ini yang harus diubah nanti ya, undang-undang korupsi ini adalah itu kerugian negara itu harus real. Real dan harus bisa dihitung. Jadi ketika orang dijadikan tersangka, kau merugikan negara sekian. Gitu, jelas, Bu. Makanya itu agak sulit kan? Ya kan? Kenapa? Makanya jangan ke situ larinya. Kejar yang suap-nyuapnya aja lah. Dia fokus gitu ya, fokus ya. Iya, di mana-mana di negara di luar negeri itu kan lebih banyak mengatakan undang-undang anti suap. Bukan undang anti korupsi. Karena inilah akarnya suap, gitu, Bu. Pesan-pesan Pak, terakhir Pak. Pesan Bapak buat negara ini, buat Pak Prabowo kayak buat siapa kayak? Ya kepada bangsa aja Ya, kan Indonesia ini kita terus, mohon tabah ya. aja, mohon sabar saja kan. Jadi tolong Anda rakyat sabar. maksudnya, Iya, yang sabar. terima MBG. Semua rakyat Indonesia sabar aja, yang sabar. Kalau melihat pemimpin-pemimpin kita ini lagi asik-asik sendiri, sabar. Ini cobaan bagi kita. Kita doain aja pemimpin kita ini bisa berpikir waras ya, berpikir normal. Untuk beliau itu Pak, untuk beliau itu. Siapa? Pak Prabowo lah. Pak Prabowo, harapan kita nggak pernah berhenti sama dia kan. Ya kan kita menyuarakan terus nih, siapa tahu didengarkan gitu. Apa Pak? Iya. Ya proyek-proyek bodoh berhentikan, ya staf-staf bodoh tuh berhentikan, staf-staf penjilat tuh berhentikan semua, ya kan. Mulailah Pak Prabowo ini mendengar pendapat orang dan kemudian mulai jalan gitu. Kenapa? Karena kalau Pak Prabowo ini kembali ke jalan yang benar, Bu, seluruh rakyat Indonesia dukung dia. Nggak usah khawatir dia. Yang memilih dia jadi presiden itu bukan Pak Jokowi, tapi rakyat. Ya, Oke Pak, terima kasih atas live-nya hari ini. Yuk. Ya. Terima kasih netizen, bye. Assalamualaikum.